Sini kumpul semua, kita bakal bahas manhwa super kocak. Cerita mulai dengan cowok tepar. Teriak ke temennya, nanya, apa dungeon? Gila nih nggak kebangetan susahnya. Terus, satu orang balas teriak, kalau bantuan guild udah on the way, dan mereka cuma perlu tahan sebentar lagi. Tapi jujur aja, kalau begini terus, semuanya pasti bakal mati konyol. Sampai tiba-tiba, satu cowok misterius muncul santai. Sambil bawa buku, dia nyuruh semuanya mundur selangkah. Orang-orang nengok penasaran. Dan boom! Hujan tombak langsung ngehajar monster itu habis-habisan. Terus, cowok yang nempel HP di jidatnya itu baru sadar deh. Dia bilang kalau itu beneran sosok aslinya. Dia nanya ke penonton live streaming, apa mereka bisa lihat Hunter of Hunters, sang legenda hidup, Shin Bake, berdiri gagah di depan mereka semua. Nah, ada penonton live yang lagi nonton dari HP dan nyinyirin julukan Hunter of Hunters. Ini, buat dia, itu omong kosong. Karena si legenda aja bolos acara. Kelulusan anaknya sendiri. Kelihatan banget kan? Bocah yang lagi ngomel itu pasti anak kandungnya. Temannya datang, nanya, kenapa dia sendirian? Dan Shun jawab, canggung, kalau keluarganya lagi sibuk banget. Temannya minta tolong difotoin, dan dia bantu jepret. Sambil nehebatin, pasti selalu begini deh. Ayahnya sibuk terus, nggak ada waktu. Pas sampai rumah, dia lihat ibunya kelihatan capek banget ngurusin adiknya yang udah koma selama 12 tahun. Ibunya pijat kaki adiknya, biar ototnya nggak kaku. Ya semacam itulah. Jaga-jaga kalau adiknya bangun. Sian nanya, kenapa ibunya nggak datang ke kelulusannya? Dan ibunya jawab, kalau dia harusnya udah tahu alasannya. Emosi. Dia teriak frustrasi. Nanya kenapa nggak bisa. Cuma butuh sehari aja. Kayaknya semua orang cuma peduli sama adiknya doang. Tiba-tiba ada yang muncul dari belakang dan bilang suaranya terlalu keras. Pas Jianinggoki itu, ayah super overpowernya, Shinba, si Hunter of Hunters. Sungguhan, sian. Baru mau nanya gimana ayahnya bisa secepat itu. Tapi ayahnya nyela, ngingetin jangan teriak-teriak di rumah. Seyun cuma bisa senyum sinis. Dan ayahnya nanya dia mau pergi kemana. Pas MC kita bilang mau ke tempat latihan. Ayahnya langsung ceramah kalau dia udah ngomong berkali-kali. Dengan bakat pas-pasan gitu, mustahil dia bisa jadi hunter. Bakal jauh lebih baik kalau dia nyerah aja dari sekarang. Jelaslah, omongan itu malah bikin MC makin panas dan semangat latihan. Pelatihnya, Truda, bilang hari ini dia lebih brutal dari biasanya. Mereka berdua saling serang jarak dekat sampai pelatihnya maju dan MC mundur. Nah, perhatikan baik-baik adegan ini. Tiba-tiba, dia ngeluarin jurus rantai aneh. Padahal, awalnya kelihatan ampas banget kan? Serangannya melesat ke juang dan mulai ngelilit pedangnya. Tapi, dalam sedetik, pelatihnya langsung ngancurin rantai itu. Kasihan si Shan. Nggak paham apa-apa dan udah nyungsep di tanah. Pelatihnya malah ngeledek. Bilang serangannya mungkin berhasil kalau rantainya nggak terlalu rapuh. Mungkin dia bisa tarung lebih jago kalau nggak bergantung sama kekuatan itu. Beberapa waktu kemudian di restoran, pelatihnya traktir makan hari ini karena MC udah babak belur. Tapi Seyun nyeletuk, nggak usah sok nraktir. Kalau sama-sama kere, dia cuma mau mereka lanjut latihan terus sampai mampus. Joang nanya, kenapa masih mau latihan gila-gilaan? Ujian masuk Akademi Hunter kan? Udah kelar. Tinggal nunggu hasil aja. Tapi Sunyun teriak, nolak. Kebanyakan saingannya itu punya banyak kemampuan ganda atau bahkan regresor. Gila nggak tuh? Banyak orang balik dari masa depan. Emang timelinenya gimana ceritanya coba? Dan Sunyun yang malang cuma bisa ngomel. Bilang, kalau dengan kemampuan ampasnya ini, mustahil dia bisa jadi hunter betulan. Dan kalau dia mau diakuin ayahnya,
Dia nggak bisa cuma duduk santai rebahan di rumah. Joang nengok dan bilang kalau semua ini makin buktiin dia harus nyerah. Dia sadar bocah ini bahkan nggak nyaman di rumahnya sendiri. Kalau begini terus, Suni nggak bakal punya tempat buat pulang pas keadaan makin hancur. Di luar hujan deras, seorang reporter berita bilang, udah 100 tahun sejak monster pertama muncul, berpuluh tahun lewat sejak makhluk menjijikan itu mulai nyamar jadi manusia biasa. Mereka ngaku regresor yang pantas ada di dunia ini. Padahal cuma bacot buat nipu orang. Dan kita harus tegasi, kalau dunia ini bukan rumah mereka. Bakal lebih baik kalau semua orang aneh itu balik ke neraka asal mereka. PASSI, reportan goce, sunun cuma diam. Matong sambil, HP-nya bunyi terus. Pesan. Hasil, ujian masuk Akademi Hunter, udah keluar. Dan tebak, jelas aja, bocah ini nggak lulus ujian. Terus semua orang ngeliatin dia. Yang tiba-tiba teriak frustrasi. Ngerasa tempat dia tinggal, ini udah kayak neraka. 10 detik kemudian, dia nyungsep di hujan. Kayak pecundang sejati. HP-nya bunyi dari ibunya. Dia angkat dengan canggung dan nanya, ada apa? Dan adegan pindah, pas dia sampai rumah dengan panik. Dokternya bilang, ini ajaib banget. Orang yang koma 12 tahun, bisa bangun dengan kondisi super sehat begini. Ibunya nangis, dan nyuruh MC nyapa adiknya. Kalian pasti mikir hal yang sama kan? Adik yang koma belasan tahun ini, pasti bangun bawa kekuatan paling overpowered sedunia. Dan dia bakal makin emosi lihatnya. Beberapa waktu kemudian, ibunya bilang, si adik masih cemas. Jadi, mereka harus sering nemenin. Biar adiknya mulai terbiasa sama semuanya. Ibunya minta dia gantian jaga, tapi dia nolak karena banyak urusan juga. Mentang-mentang udah lulus. Bukan berarti dia nganggur tiap hari. Ibunya ngingetin, itu adiknya sendiri. Tapi dia malah teriak. Bilang, dia aja nggak ingat pernah ngobrol sama adiknya. MC kita ini emang ngeselin banget kadang. Bikin malas. Jaga adik sendiri aja. Ogah-ogahan, ayahnya. Nyuruh jaga omongan. Tapi MC malah ngelawan. Bilang justru ayahnya yang harus jaga mulut. Dia muak sama ribut-ribut ini. Adiknya bilang gak suka ini. Dan mulai nangis. Ibunya langsung nenangin si gadis dan MC. Kita cuma matung kayak orang bodoh abis ngomong. Kasar. Setelah itu, dia terpaksa ngabisin 3 hari penuh di rumah sakit bareng adiknya. Dia sadar, ibunya pengen mereka makin akrab. Tapi, dari cara adiknya ngelirik sinis, kelihatan banget MC kita nggak nyaman sama sekali. Di luar, dia masih pakai rantai bututnya. Seperti biasa. Setidaknya, bocah gila ini nggak berhenti latihan. Tetap tekad baja, walau ditolak akademi. Padahal, tahu latihan ini nggak bakal ngubah nasibnya. Sampai suatu saat, dia masuk, dan kasurnya kosong melompong. Di luar, adiknya lagi duduk santai di bangku. Pas dia nyamperin dan manggil, dia kaget dan langsung ngomel. Dia nanya, ngapain di situ? Dan marah. Karena hilang gitu aja. Sang adik yang namanya Soan minta maaf dengan wajah canggung. Bilang dia ngerasa sumpek di dalam. Dan nanya, apa boleh duduk di luar sebentar aja? MC. Kelihatan sedikit risih. Tapi ngizinin. Akhirnya, dia duduk di sebelahnya sambil main HP. Tiba-tiba, adiknya nanya, apa dia benci padanya? MC, kita langsung kaget. Nanya, kenapa mikir gitu? Dan Soan bilang, kakaknya kelihatan seram. Mirip ayah mereka sekarang. Padahal dulu, lucu banget. MC ngejelasin terakhir mereka ngobrol itu pas umur 5 tahun. Dia aja lupa. Sifatnya waktu itu, Stogen bilang, dia juga nggak ingat ayah dan ibu makin tua. Saudara-saudaranya berubah total. Dia bahkan nggak bisa sekolah. Rasanya dia seolah sendirian. Di dunia ini, kena mental banget kan MC kita? Dia juga ngerasa sendirian soalnya. Terus dia nanya, omong kosong apa itu? Kan ada ibu, ayah, dan dia. Terus, gimana bisa? Sendirian? Belum lagi, dia selalu bisa cari teman baru. Nggak sekolah? Bukan berarti jomblo seumur hidup. Omongan itu bikin MC mikir kalau masuk Akademi Hunter
bukan satu-satunya jalan jadi hunter. Dan pelatihnya aja nggak pernah masuk akademi. Masih terlalu awal buat nyerah. Soon lalu berterima kasih dan ngajak balik ke ruangan. MC baru nyadar dan nanya, gimana dia bisa turun? Gak ada kursi roda dan ototnya pasti kaku banget. Tapi parah sih, adiknya beneran melayang coy. Ini udah ketebak banget. Kalau dia ini OP, dia panik. Nanya apa yang terjadi. Dan adiknya ngaku selama koma dia hidup di dunia peri. Lo dan gue pasti sepakat. Ini baru awal kegilaan sesungguhnya. Bersiaplah. Kalian dan aku akan menyelami cerita gila ini. Dia ternganga. Teringat reporter yang menyebut returner itu iblis. Ayahnya juga bilang dengan bakat pas-pasan miliknya, dia tidak akan menjadi hunter. Melihat gadis itu melayang tenang dan bercahaya, dia syok berat. Kita masuk ke kilas balik untuk mencari tahu, apakah bocah ini memang kuat dari dulu. Ibu! Mereka menjemput dua anak nakal yang super kotor ini. Mereka mengeluh. Katanya, besok mereka mau main lagi sebelum pulang. Tapi sayangnya, hari esok adalah misteri yang tidak tertebak bagi siapapun. Sesampainya di rumah, mereka mandi, makan malam, dan tidur. Soyeon berbaring sambil memikirkan apa yang akan dia lakukan besok. Namun tiba-tiba, peri biru aneh muncul. Dan bilang dia terpilih untuk pergi ke dunia mereka dan memintanya menyelamatkan tempat itu. Setelah itu, Soyeon menghabiskan 6 bulan di dunia lain. Tapi saat kembali, dia baru sadar bahwa 12 tahun telah berlalu di dunianya. Dan sekarang di rumah sakit, seorang pria yakin putrinya adalah returner. Gelang di lengannya seharusnya menahan kekuatan awakening, tapi itu tidak mempan pada kekuatan dari dunia lain. Pria itu menyuruh Soyeon menceritakan tempat tersebut. Dia hanya bilang, perinya menjelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, cara memakai sihir, ilmu bertahan hidup, dan cara menghadapi sang ratu. Pria itu sedikit bingung, kan? Dia menyuruhnya bercerita soal ratu ini. Soyeon bilang, ratu itu adalah orang jahat di sana. Dan ada janji jika dia bisa mengalahkannya, dia boleh pulang. Pria itu bertanya, apakah dia membunuh ratunya? Tapi gadis itu langsung berteriak, bilang, tidak, dia menyelesaikan konflik dengan bicara dan tidak belajar sihir berbahaya apapun. Namun pria itu bilang, semua itu tidak penting. Kekuatan returner itu selalu berbahaya karena mereka mendapat kekuatan luar biasa untuk menyelamatkan dunia lain. Itu saja sudah cukup membuktikan bahwa kekuatannya melampaui Hunter Rank S. Terakhir, sudah sangat umum. Kalau kemampuan seorang returner berubah dari yang mereka miliki di dunia lain. Karena itulah, keluarga harus mengawasinya dan mencegahnya memakai kekuatan apapun yang terjadi. Besok, Asosiasi Hunter akan menghubunginya. Di balik pintu, Sunyun mendengar semuanya dan langsung pergi. Dia teringat saat ujian Hunter, mereka bilang kalau kemampuan fisiknya sebenarnya sangat bagus untuk menjadi hunter. Masalahnya, kekuatannya sama sekali tidak berguna melawan monster. Itu karena daya tahan rantainya jauh lebih buruk dari rantai biasa. Makanya dia masuk rank F. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Pasti ini rantai keren ala Kurapika kan? Ternyata, cuma rantai murahan. Tiba-tiba, adiknya muncul dengan sangat canggung. Bertanya, apa dia tidak terkejut? Dia tidak perlu takut? Tidak ada yang berubah dari masa lalu. Tapi Sunyun malah mengusirnya. Gadis malang itu langsung menciut dan bilang, dia ingin sendirian saja. Ya ampun, kasihan sekali. Dia gemetar, mencoba mengerti alasannya. Tapi kakaknya malah membentak dan menyuruhnya enyah. Mendengar itu, dia bangkit dan pergi, meninggalkan Sunyun sendirian lagi di jalan. Tiba-tiba, dia berhenti dan bertanya, apa yang sedang dia lakukan? Kenapa dia sangat menyedihkan? Di tengah lamunannya, dia melihat kerumunan orang berkumpul dan penasaran. Di tengah kerumunan itu ada ayahnya, berlumuran darah seperti biasa. Pria ini sungguh pekerja keras. Sementara itu, adiknya sedang menatap keluar jendela rumah sakit. Teringat
omelan yang dia terima. Kakaknya tidak terlihat seperti dulu lagi. Dan tiba-tiba, dia menghilang, lalu terbang, melesat. Dia terbang melintasi kota, dan berhenti tepat di depan taman bermain masa kecil mereka. Teringat, saat ibu merawat mereka berdua, dia hanya ingin kembali ke masa-masa itu. Dia mulai menangis. Berulang kali bilang, ingin kembali. Saat tiba-tiba, beberapa pria muncul di belakangnya. Pria pirang bertanya, apa yang dia lakukan, dan apakah dia baik-baik saja. Dia bingung, mau menjawab apa. Lalu pria itu bilang, tempat ini sudah lama ditinggalkan karena dungeon break sangat berbahaya bagi gadis miskin untuk tidur di sini. Dia mulai mundur pelan-pelan saat mereka melangkah mendekat. Saat dia mau bilang kalau dia baik-baik saja dan tahu jalan pulang, tiba-tiba pria itu memukul kepalanya. Buset, apa-apaan ini? Gadis itu langsung lemas dan ambruk ke tanah. Jelas saja, si brengsek ini bilang karena dia memukulnya, gadis itu jadi miliknya. Tapi tebak, gadis itu bangkit lagi. Pria itu kebingungan, bagaimana mungkin bocah itu bisa bangun? Dan dari tatapannya, dia sangat marah karena kepalanya dipukul. Temannya mengejek, apa dia tidak bisa memakai tongkat bisbol sampai gagal menghancurkan kepalanya. Pria itu bilang, ini tidak masuk akal. Tongkatnya penuh darah. Dia jelas memukulnya sangat keras. Sementara itu, Soyeon heran. Kenapa pria itu memukulnya? Pria itu mendekat. Bilang, mungkin cara ini lebih baik. Tiba-tiba, dia menodongkan tangan, mengancam akan menembak. Sekarang perhatikan baik-baik. Karena ini momen yang kita tunggu. Sebaiknya kalian mundur. Atau kalian bakal tertusuk. Tentu saja, 3 karakter. Figuran ini malah semangat melengkapi peran mereka di cerita. Lalu, Soyeon teringat buku sihir dari peri. Itu adalah sihir dasar bernama busur dan panah. Dia tidak perlu khawatir karena siapapun yang terkena tidak akan mati. Biasanya cuma kaku sementara waktu. Namun, sedetik setelah dia menembak, lihatlah serangan merah pekat itu. Ekspresi pria itu langsung berubah. Seketika, Soyeon teringat peringatan orang asosiasi. Begitu seorang returner kembali ke dunia ini, kemampuan mereka berubah total. Gila, tembakannya barusan menciptakan sebuah kawah yang sangat dalam sampai kedua temannya terlihat di belakangnya. Pria tadi hancur tak tersisa di tanah. Soyeon menatap tangannya. Heran, kenapa itu terjadi? Kembali ke Sunyun di tengah kerumunan. Ada ayahnya sedang memegang lengan YouTuber itu yang sudah tewas dan hancur. Semua orang bertanya, apakah dia benar-benar mati? Dan sekarang ayahnya sadar kalau Sunyun ada tepat di sana menonton semuanya. Tuan Beast, masa depan itu sudah dibungkus. Lalu ayahnya bertanya, kenapa dia di sana dan di mana adiknya? Sunyun dengan canggung bertanya, apa? Dia tidak boleh jalan-jalan. Ayahnya menatapnya tajam dan bertanya, apakah ini pertama kalinya dia melihat mayat? Sunyun mengiyakan. Lalu ayahnya bilang, 4 dari 10. Itu adalah tingkat kematian industri Hunter tahun lalu. Dari 10 orang, 2 mengalami luka sangat parah. Sisanya biasanya trauma dan cuma berpura-pura jadi Hunter. Pola itu bertahan seumur hidup tanpa pengecualian untuk pemula atau veteran. Jia harus paham dunia seperti apa yang dia tinggali. Dan ayahnya ingin tahu, apakah anak itu benar-benar yakin mau bertahan hidup di tempat seperti ini. Tiba-tiba saja, Sunyun benar-benar panik ketakutan melihat ayahnya dan langsung bilang, tidak. Sang ayah menepuk bahu pria di sebelahnya, bilang dia yakin putranya tidak akan sanggup. Itulah sebabnya anak itu selalu kacau balau. Keluarga terkutuk yang sudah di luar rumah sakit melihat ke dalam. Dia bilang, selalu begini. Dia sama sekali tidak punya kekuatan dan cuma menyangkal kenyataan bahwa dia sangat lemah. Teringat saat dia menatap ayahnya bersama para hunter keren itu, yang mungkin semuanya sudah mati. Dia tidak tahu lagi apa yang ingin dia lakukan. Saat dia bertanya, apakah menjadi hunter adalah keinginan aslinya? Dia melihat adiknya
terbang melayang. Dia mendekat dengan gelisah, lalu menyadari kalau adiknya berlumuran darah. Ya ampun, dia pasti mewarisi itu dari ayahnya. Sunyun menyuruhnya turun, bertanya apakah dia terluka dan apa yang terjadi. Lalu Soyeon tersadar dan teringat peringatan kalau kekuatannya bisa berbahaya. Dia mulai berulang kali menyuruh kakaknya, jangan mendekat. Sementara kakaknya sama sekali tidak mengerti. Saat itu, dia teringat pria yang dia hancurkan dengan panah, menyuruh kakaknya menjauh. Dan tiba-tiba, cahaya meledak dahsyat di tengah hutan. Tengah hutan, sesaat kemudian, Sunyun terpental menabrak pohon, babak belur. Di tengah kekacauan itu, sang adik dikelilingi aura ungu menyala, dan terdengar seseorang berteriak bahwa ada orang menghancurkan gedung. Dia histeris menangis. Sementara Sunyun bertanya, apa dia gila? Gadis malang itu merintih ingin berhenti. Kalian pasti setuju denganku kalau kelanjutannya bakal gila. Ayo kita lihat kekacauan ini. Bareng, dia beneran hilang kendali sambil teriak nyuruh adiknya menjauh. Pohon pada tumbang. Tebasan energi terbang kemana-mana. Sekarang aku paham kenapa reporter bilang para returnee ini datang dari neraka. Nyata banget. Gawatnya, Sun tahu kalau pakai kekuatan sembarangan di jalanan bisa bikin adiknya dieksekusi mati. Jadi, dia harus apa dong? Mau coba menghentikan atau lapor ayah mereka? Polisi pasti bakal datang lebih cepat. Disitulah dia mulai berpikir keras. Apa beneran nggak ada satupun cara yang bisa dia lakuin sekarang? Tapi ngelihat kondisinya sendiri, dia sadar nggak punya peluang menang lawan adiknya. Hal paling logis, cuma lari. Lagian, semua ini bukan salahnya. Tapi tiba-tiba, dia kayak melihat anak kecil yang menatapnya tajam. Sementara si adik makin gila teriak nggak mau ngelakuin ini. Pas buka mata, dia kaget. Lihat Sun lari mendekat pakai rantai butut itu, sambil menghindari semua serangan, sambil teriak nyuruh adiknya tenang. Detik itu juga, cowok kita ini ingat omongan ayahnya soal seberapa tingginya angka kematian para hunter. Padahal dia sendiri belum resmi jadi hunter loh, tapi udah nekat mempertaruhkan nyawa. Meski begitu dia sadar kalau itu emang tugas utama hunter. Dia lanjut teriak, nyuruh adiknya buat tenang dan lepas dari kekacauan itu. Sun mulai mikir, kenapa dia berjuang sejauh ini? Cewek ini bukan lagi orang yang dia kenal. Tiba-tiba, peri pegang tangannya, nanya, apa masalahnya? Bukankah dia itu pahlawan penyelamat dunia? Sun menjawab, bukan. Di sana, fisiknya saja yang tumbuh dewasa. Dia berbahaya dan gak punya teman. Baru saja tiba. Dan udah ngebunuh banyak orang, dan semua orang benci dia. Tapi peri itu bilang, dia salah. Setidaknya peri belum pernah lihat orang bertaruh nyawa demi menyelamatkan orang yang dibencinya. Terus, perhatikan. Baik-baik bagian ini. Rantainya mendekat, dan cewek itu menangis sambil memeluknya. Sayangnya, polisi udah mengepung tempat itu. Jadi, urusannya bakal panjang dan sangat ribet buat dia. Cowok ini teringat masa kecilnya yang bahagia. Lega, karena setidaknya dia berhasil. Tiba-tiba, pria lain muncul. Nanya ke temannya, lihat aksi bocah tadi. Enggak, setelah itu, insidennya langsung diurus. Sama, polisi. Mereka pastikan nggak ada bocor ke berita, tapi tebak, hasilnya, ya, Soan berakhir di penjara. Penjaga lalu datang bilang, jam besuk udah mulai. Pas dia lagi jalan menyusuri lorong, cewek ini ingat ibunya menangis parah pas tahu dia bakal ditahan. Penjaga buka pintu dan dia pikir yang datang itu ibunya. Tapi coba tebak siapa? Ternyata ayahnya. Dia pun duduk dengan bahu lemas. Mau coba ngejelasin, tapi dipotong ayahnya yang bilang mau ngeluarin dia dari sana. Katanya, wanita berkacamata yang ngobrol sama dia itu punya kekuatan baca ingatan orang. Cewek itu berhasil ngeliat di ingatannya kalau dia diserang duluan.
jadi cuma pakai kekuatan buat membela diri. Secara hukum, tindakan itu sah. Makanya, udah jelas dia nggak mungkin ditahan di sini. Karena Soyan kelamaan di dunia peri, dia nggak paham soal pembelaan diri atau urusan hukum. Tapi ayahnya jelasin santai kalau intinya dia itu nggak bersalah dan itu alasannya dia bakal dibebasin. Dengan canggung, dia ngaku udah ngebunuh orang. Tapi ayahnya bilang, korban tembakannya belum mati kok. Di dunia ini banyak user yang gampang sembuh dari luka parah. Jadi, cowok itu pasti baik-baik aja. Gila, healer di sini terlalu overpower. Karena korbannya selamat, So langsung menangis lega. Banget, ayahnya diam saja. Lalu, wanita kacamata itu nanya, apa obrolannya kelar? Ayahnya di luar. Jawab iya. Wanita ini jelasin, kalau gagal bayar rumah sakit, mereka pasti dapat hukuman berat. Sang ayah merespon santai. Dia lega. Masalahnya berakhir begini. Wanita itu menyuruhnya nggak cemas, karena semua orang di sana berutang budi pada hunter hebat, bernama Shinbake. Yang bikin dia penasaran, kenapa ayahnya bohong? Padahal, korban serangannya pasti udah mati. Shinbake cuma jawab, kalau putrinya tahu kenyataan, emosinya mungkin bakal jauh lebih stabil. Wanita itu setuju, lalu menyerahkan sebuah dokumen buat putrinya. Pas dibaca, tiba-tiba keningnya berkerut tajam. Nanya siapa pengirimnya. Ternyata, pria asing itu yang sengaja muncul buat bikin masalah ini. Di sisi lain, Segan belum sembuh total tapi udah balik latihan. Bakat utama cowok ini tuh cuman melempar rantai buat nangkep kaleng kosong. Ada om-om di depannya yang kelihatan sama sekali nggak terkesan. Dia nanya ke pelatih, siapa pria aneh itu? Tapi pelatih juga nggak tahu. Si bapak bilang santai aja dan lanjutin latihannya. Tapi Sunny ngegas bilang, dia nggak fokus. Kalau ada komentator ngeselin, ngoceh di sebelahnya, pria itu menatap sinis dan nanya apa. Beneran? Gara-gara dia? Apa dia bakal pakai alasan remeh ini pas lagi pertarungan beneran? Gangguan sepele kayak gini tuh wajar banget terjadi di dungeon. Dan kalau dia hilang fokus, cuma karena ada orang makan keripik, berarti dia belum siap. Kalian harus lihat momen epik ini. Seyun maju, menantang. Nanya, apa kakek ini mengenalnya? Pria ini beneran mau ngajak ribut sekarang juga. Sunyun baru aja mau pamer. Seberapa keras dia udah latihan. Tapi pria itu langsung berdiri meremehkan. Dia ngakuin fisik. Cowok itu emang bagus. Tapi sayangnya, penguasaan skillnya ampas. Cowok kita sampai nggak sadar kalau cuma 1 detik, pria itu udah di belakangnya. Dia bilang, rantai energi buatan Sun itu jelek banget. Karena terus-terusan menguras tenaga demi ngendalinya. Belum lagi, serangannya terlalu boros mana di tiap gerakan. Dan sama sekali nggak akurat. Bocah ini harus paham, kalau profesional sejati, nggak butuh tenaga besar. Dia melempar keripiknya bilang, begini cara mainnya, sekali serang. Semua kaleng berlubang. Dia nanya, apa Sun mengerti? Cowok kita jelas syok parah. Paling gila, bungkus keripik yang dilapisi energinya masih utuh tanpa lecet. Di saat Judong mikir, siapa identitas asli monster ini? Pria itu mendekati Sun dan bilang kalau bocah itu belum sadar potensi aslinya. Dia mengeluarkan gulungan pemanggil returnee dan menyuruh Sun menempelkannya ke rantai. Detik ketika rantai menyentuhnya, gulungan itu langsung lenyap dan pria itu mengangguk. Paham. Soal cowok ini, kalian masih ingat kejadian di rumah sakit? Jelas banget. Ketika rantai Sun menyentuh sang adik, seluruh kekuatan cewek itu secara instan tersegel rapat. Gampangnya, Sun punya bakat langka buat menyegel kekuatan returnee. Menggunakan rantai itu cuma sebagai senjata cambuk beneran. Definisi nyiakan bakat epik. Makin bingung, Sun nanya dari mana dia tahu itu dan siapa dirinya. Pria itu mengenalkan diri sebagai Ji Yong, Hunter Pro, dan Profesor Akademi Kemampuan Khusus. Hari ini, dia ke sini buat merekrut anak ini. Sun terkejut dan jujur kalau dia udah gagal ujian masuk. Jio tersenyum santai, mengklaim punya wewenang penuh memasukkan murid manapun. Dan kemampuan Sun itu udah lebih dari cukup. Tapi jelas, keputusan akhir di tangannya.
Apa dia mau gabung akademi? Kacau. Sun malah memasang wajah melongo polos kayak aktor komedi. Sambil nanya, apa maksudnya? Nyaris nangis kocak. Ya ampun. Wibawanya langsung anjlok. Ji yang tertawa dan ngucapin, selamat datang di Akademi Hunter. Tapi tiba-tiba, ada barang terbang ke arahnya. Jiang berbalik dan berhasil menangkapnya. Wah, ternyata itu kertas dokumen tadi. Terus muncullah Shinbik. Auranya meledak. Marah banget. Menuntut Ji-yong buat jelasin apa rencananya. Sekarang juga Jiang menatap balik dan bilang harusnya dia yang nanya begitu. Pas ayahnya ngamuk, Siyun malah melongo, nggak paham situasi. Sekarang Jiang tatapan ngomong santai. Kalau makin lama lihat Shimik, dia nyadar orang ini makin tua keriput aja. Dia harusnya sering ikut rapat sebelum orang pada lupa wajahnya. Sang ayah membentak, nyuruh dia berhenti. Ngalihin topik, kalian dan aku pasti nungguin bagian ini. Jiang mengaku cuma ngirim surat rekomendasi buat mereka. Mengingat Soyun adalah returnee rank S. Dan Sud punya bakat langka, super epic. Sang ayah langsung ngegas menolak tawaran akademi buat kedua anaknya. Walau fisik Soyun terlihat dewasa, dia cuma menghabiskan 6 bulan di dunia peri. Jadi, aslinya adik MC kita ini masih bocil banget. Jadi bahaya masuk akademi. Tapi si Jang nyaut. Katanya dia harus adaptasi. Lagian, kekuatan adiknya itu lagi benar-benar di luar kendali sekarang. Sini kumpul bareng gue. Kita lihat serunya kisah ini. Tanpa kendali, adiknya itu ibarat bom waktu. Satu-satunya cara ya latihan sama ahlinya di sekolah. Tapi ayahnya malah bilang, dia sendiri aja udah cukup. Buat ngelatih, si adik dia ngelirik sinis ke MC kita dan bilang, kalau anak ini sama sekali nggak punya bakat. Dia negasin. Nekat tanpa kekuatan itu cuma bakal berujung pada kematian murni. MC kita langsung kena mental sedih. Tapi Jiang tiba-tiba nyela ayahnya. Dia bilang, dia lihat sendiri seberapa beraninya anak ini waktu nekat nyelamatin adiknya. Dia punya keberanian buat jadi hunter sejati. Tapi ayahnya, si Shinbake, ngebalas kalau itu bukan berani, tapi konyol. Dia nanya ke MC, apa saat itu dia tahu persis apa kekuatan adiknya? Apa dia beneran mikir bisa ngehentiin kekuatan itu? MC, kita nyoba ngejelasin. Dia cuma takut adiknya terluka parah. Tapi ayahnya langsung motong. Nah, itu dia masalah utamanya. Dia nggak mikirin hasil akhirnya sama sekali. Alasan dia masih hidup sekarang cuma gara-gara lagi hoki aja. Kekuatannya aktif. Terus, apa dia bakal terus jadi hunter yang ngandelin keberuntungan doang? Setiap saat, Uje Hong nyoba ngerekomendasiin MC. Tapi hasilnya nihil. Surat itu nggak bakal ngasih perlakuan spesial apapun. Di akademi nanti, dia pasti bakal hancur lebur. Dihajar, persaingan ketat. Asli dah. Bapak yang satu ini emang nggak ada ngebantunya sama sekali. Tega banget. Jatuhin mental anaknya sendiri. Pas mereka ribut, Seyun nanya, kenapa ayahnya selalu begini? Kenapa? Nggak pernah sekalipun dia muji kerja keras anaknya, nyelamatin adiknya aja, nggak dikasih apresiasi sama sekali. Padahal, itu kan pencapaian besar. MC kita udah hampir meledak emosinya. Sampai tiba-tiba, seseorang nahan lengannya. Rupanya, itu John yang datang buat muji MC kita. Karena diakuin sama seorang guru, mimpi dia kerasa makin dekat. MC kita jadi salting abis. Bilang, kalau itu terlalu berlebihan. Tapi, Jan nyuruh dia buat nggak overthinking. Cukup ikutin aja jalan yang dia yakini. Benar, sambil ngeliat rantai di tangannya. John bilang, dia percaya sama hasil kerja keras MC, dan langsung ngomong tegas ke ayahnya. Dia bilang, MC nggak usah peduliin orang yang nggak mau ngakuin usahanya. Apalagi orang yang nggak tahu apa-apa soal dia. Kocak banget. Padahal, gue kira orang ini kerja buat bapaknya loh. Semacam mata. Gitu. Ternyata mereka juga nggak akur. Nah, perhatiin baik-baik bagian ini.
suasananya bakal makin panas. Ayahnya bilang sekarang dia paham kenapa anaknya terobsesi banget jadi hunter. Pasti si idiot ini yang ngasih dia harapan palsu. Aura membunuh si ayah bikin John keringat dingin seketika. Tapi MC malah nampar pipinya sendiri sambil makasih dalam hati karena gurunya udah bikin pikirannya jernih. Terus dia bilang kalau awalnya dia emang cuma pengen jadi sehebat ayahnya, dia pengen diakuin dan ngebuktiin kalau dia itu bisa menang. Dulu dia cuma mikirin hal-hal menyedihkan kayak gitu doang. Tapi sejak insiden di rumah sakit itu, semuanya udah berubah total. Sekarang mentalnya udah siap 100%. Dia bakal jadi hunter sejati. Meskipun harus ngelawan ayahnya sendiri. Tapi Shin Bahke malah noleh santai dan bilang kalau dia udah tahu. Kata-kata doang emang gak akan mempan buat anak ini. Dia naruh tangannya di pundak MC. Bisik-bisik di telinganya. Dan nantangin anaknya buat nyoba maju. MC kita sampai merinding ketakutan. Dan sang ayah bilang, bentar lagi anaknya bakal sadar kalau dia nggak dilahirin buat jalanin takdir ini. Si ayah ngasih waktu 1 tahun buat masuk dewan siswa. Kalau hal sepele itu aja gagal, dia bakal diseret, pulang paksa. Jiang nyoba protes, tapi ayahnya nyuruh dia diam. Terus, dia ngasih peringatan keras ke MC, buat terus ngelindungin adiknya. Kekuatannya itu masih bahaya banget. Dan, mau nggak? Mau? Satu-satunya cara ya ngirim MC buat nemenin adiknya. Dia harus mastiin adiknya bisa hidup tenang di akademi. Sama kayak syarat awal tadi. Kalau sampai terjadi sesuatu, MC bakal langsung diseret. Pulang, dia nanya apa MC paham. Dan pastinya, MC jawab iya dong. Mau nggak mau, dia harus nurut. Abis itu, ayahnya ngelepasin dia dan pergi gitu aja. Mereka bertiga cuma bisa bengong. Saking kagetnya, ngerasa kayak nyawa mereka barusan melayang. Pas udah di jalan, Jiang manggil Shin Bahke. Nanya apa syarat tadi nggak keterlaluan. Mengingat MC harus bisa masuk ke dewan siswa tingkat atas. Dia kan tahu, cuma murid terkuat yang bisa ada di posisi itu. Apalagi MC masih ranking F dan murid tahun pertama. Mustahil banget kan? Tapi ayahnya ngejawab santai. Kalau anaknya punya nyali, buat bilang langsung di depan mukanya kalau dia mau jadi hunter. Setidaknya, dia harus bisa ngelakuin itu. Temennya masih ngeyel. Tapi Shin Bahke bilang, dia sebenarnya nggak mau nyeret siapapun ke jalan berbahaya ini. Tapi nginget MC pernah bilang, pengen jadi sehebat dirinya. Dia sadar, pada akhirnya, dia sendirilah yang nyeret anaknya ke masalah ini. Balik rumah sakit, MC kita lagi ngeliatin surat penerimaan dengan wajah bahagia banget. Akhirnya, bulan Februari pun berakhir. Kita bisa lihat MC lagi, latihan keras pakai rantai andalannya. Bulan Maret, datang bawa kejutan baru. Wih, itu dia, kapal pesiar. Khusus buat para murid Akademi Hunter. Sekarang, kapalnya udah mulai berangkat. Lanjut ke chapter berikutnya. Tunggu dulu. Apa maksudnya dia bilang itu cuma bohong? Masih ada orang di sana. Dan seluruh tempatnya udah kebakar. Habis, sepertinya itu kelakuan ayahnya kan? Tangan itulah yang udah ngebantai semuanya. MC kita teriak histeris kalau seorang hunter nggak boleh ngelakuin hal kejam gitu. Tiba-tiba, dia terbangun di kasur. Rambut putih? Aku enggak. Kira-kira siapa nih cowok baru ini? Lo pasti pada penasaran juga kan? Sama kayak gue. Nanti juga kita bakal tahu kok. Cowok berkacamata di sana nanya apa? Dia baik-baik aja. Soalnya, tadi kelihatan teriak-teriak pas lagi tidur. Dia ngangguk. Terus, cowok itu bilang, dia pasti murid baru. Soalnya ini pertama kalinya dia lihat wajah itu. Cowok kacamata ini ngenalin dirinya sebagai Purium. Nama yang lumayan aneh ya. Dia ini murid tahun kedua. Terus, cowok rambut putih itu jabat tangannya dan bilang, namanya Silsubin. Salam kenal kawan, sekarang kita ada di kapal. Kakak beradik ini lagi ngeliatin kotak penuh. Persediaan. Bingung, kenapa mereka dikasih barang sebanyak ini? Apa bakal ada ujian bertahan hidup di hutan Al-Hunter? Ex-Hunter? Wah, gua sih setuju banget. Oh, paham gue. Ternyata itu cuma koper MC kita doang. Dan
Kelihatannya dia habis nyolong banyak barang milik ayahnya. Sialan. Padahal gue udah telanjur ngayal jauh banget. Tiba-tiba, adiknya berdiri dan bilang mau keliling lihat-lihat. MC ngelarang dia pergi sendirian. Tapi si adik bilang, dia bakal langsung nelepon kalau ada apa-apa. Dia udah hafal kamar mereka, nomor 105. MC, kita langsung sadar. Berasa kayak lagi ngasuh anak. Dia natap jendela, mikirin hal paling penting, yaitu apa yang harus dilakuin buat ibu mereka. Sementara itu, di dek kapal, ada cowok pirang. Ngoceh kalau hidup baru di sekolah ini bakal penuh pertemuan. Dia harus temenan sama orang kuat, biar hidupnya makin gampang di akademi nanti. Tapi, itu cuma pola pikir anak baru. Makanya, Purium ngerespons dengan kelakuan aneh gitu. Kelihatannya, otak dia emang rada gesrak. Dua orang di sebelahnya, sampai kebingungan, nyoba mahamin apa yang lagi diomongin. Cowok, gila, satu ini. Si Pirang, kembali waras, terus bilang, kalau dekat sama murid lain itu, bagus. Tapi lain kali, mending bawa cewek seumuran yang cakep sekalian. Salah satu teman kacamata itu minta maaf, dan bilang kalau si gila Uwan ini emang maniak cewek abis. Gue nggak nyalahin anak berandalan itu, Uwan malah kesel, bilang udah nyari keliling, tapi belum nemu cewek cakep satupun. Tapi tebak, siapa yang dia lihat sekarang? Wah gila, si adik MC lagi asyik ngasih makan burung nih. Dia kelihatan sedih, karena burungnya nggak mau makan keripiknya. Dan tiba-tiba, bungkusnya jatuh. Cepat kilat, Wan langsung muncul, ngambil, dan ngembaliin bungkus itu ke dia. Si adik senyum imut sambil bilang, makasih. Tapi cowok satu ini emang beneran gak waras. Dia langsung gombal. Bilang, walau gak bisa narik perhatian burung, dia berhasil menarik hatinya. Si cewek agak bingung. Sementara temannya ngebatin, apa gak apa-apa ngebiarin orang gila ini? Terus, godain cewek. Purium nyaut santai. Berhubung ceweknya gak kabur, ini adalah sebuah revolusi. Sebenarnya, udah banyak orang yang pernah ikut revolusi begini sebelumnya. Satu-satunya kerugian. Cuma mereka harus bayar biaya masuk yang gila-gilaan mahalnya. Subin nyaut, kalau bayar mahal itu masuk akal banget. Lagian, siapapun yang lulus dari sini, nggak perlu pusing mikirin kerjaan lagi seumur hidup. Tapi nginget ada hunter yang ngebakar semuanya tadi. Subin bilang, nggak semua orang pantas dapat kualifikasi itu. Purium ngelirik ke samping dan heran. Kemana perginya Wan? Bawa pergi. Cewek imut itu, dia ngajak yang lain buat ngikutin. Karena Wan itu beneran sinting. Di adegan selanjutnya, si cewek malah bawa Wan ketemu MC kita. Sampai sini dulu ya. Kalian pasti penasaran banget kelanjutannya kan? Sini kumpul bro, kita lanjut ceritanya. Cewek ini narik si MC buat laporin cowok aneh yang ngikutin dia. Berani banget nanya pacar sampai pegang-pegang segala. Tapi detik berikutnya dari luar, teman-temannya kaget ngeliat si bodoh ini ditendang keluar ruangan. Dia ngajak MC kita ngobrol bentar. Sunyun malah langsung ngamuk mau ngehajar dia. Si kacamata panik bantuin. Sementara Subin cuma duduk bengong, nggak paham situasi. Adegan pindah, MC kita jelasin kalau adiknya ini tidur selama 12 tahun. Mendadak gerombolan itu langsung minta maaf ke si penggemar karena murni nggak tahu. MC kita bilang, nggak masalah dan minta maaf, udah main pukul sembarangan. Terus, si cowok berkacamata, nebak kalau MC dan Subin pasti seumuran. Dia nyapa duluan. Tapi, dasar MC kita yang sok ganteng, dia cuek nggak membalas sapaan. Nanti di luar, Purium nanya apa dia masuk jurusan Hunter, dan MC membenarkan. Cowok ini penasaran, apa ada Hunter yang dia idolakan. MC bilang secara pribadi sih nggak ada. Ayahnya itu Hunter. Jadi dia cuma sedikit terpengaruh. Tiba-tiba, cowok ini ingat, nama MC adalah Jae Sunyun, dan langsung nanya apa, dia kenal Shinba. Dan yup, bener banget tebakan kita. Mata Subin langsung melotot. Dia teringat bajingan itu saat MC kita dengan santai bilang, iya, dia ayahku. Si bodoh ini mematung. Sementara yang lain pada kaget, kegirangan, nanya dia serius atau enggak, karena mereka itu ngefans berat.
Tapi Subin ingat betul siapa Jai Shinbake itu. Sekarang dia cuma bisa duduk diam, otaknya nggak bisa memproses kenyataan ini, bro. Di depannya, persis ada anak dari orang itu. Puryum bilang, ayahnya itu panutan banget waktu kecil dan bermimpi jadi hunter. Dia selalu jadikan ayahnya sebagai inspirasi utama. MC, kita nanya apa, dia udah nggak mau jadi hunter. Dia jelasin, kalau sekarang masuk jurusan teknik sihir. Katanya sih, dia nggak punya bakat jadi hunter. Tentu aja, itu karena dia cuma rank G, bro. MC kita mikir keras. Dia sendiri ada di sini, walau cuma rank F. Tepat saat itu, adiknya Ember ngomong hal yang sama, dan bikin ketiganya kaget. MC canggung dan Puryum kepo, gimana dia bisa diterima jadi hunter kalau ranknya aja F. Subin langsung nyela sebelum MC bisa ngomong, jelasin kalau mereka itu masuk lewat jalur rekomendasi alias orang dalam. MC cuma bisa ngusap kepala sambil celingak-celinguk nahan malu. Kelakuan Subin emang minta dibenci banget ya. Terus Subin sok bijak bilang ke Puryum kalau latihan keras, dia juga bisa menjadi hunter. Kayak dia. Nah, perhatiin baik-baik. Bro, Subin ini jelas lagi mikir kalau MC kita cuma bocah manja yang bisa masuk karena numpang nama ayahnya doang. Bikin emosi kan? Perjalanan lanjut. Puryum asyik ngajarin adiknya main konsol game. Wujun tebar pesona godain cewek-cewek. Dan MC kita malah mondar-mandir nggak jelas. Saat itulah dia lihat Wujun berdiri di ujung. Dan langsung nyamperin. Buat nanya, apa dia mabuk laut? Wujun mengiyakan. Dan MC berdiri di sebelahnya. Terus, tiba-tiba, cowok ini nanya, kenapa MC mau jadi hunter? Sunyun baru mau nyebut soal ayahnya, tapi Subin motong dan bilang, bukan itu maksudnya. Dia pengen tahu apa keyakinan MC. Gimana pola pikirnya? Tiba-tiba banget nih, orang sok jadi motivator dadakan, dan mau coba ngubah pola pikir MC. Sunyun teringat masa kecilnya, tapi bilang dia nggak terlalu yakin. Belum kepikiran. Sampai sejauh itu. Subin lalu nyerocos bilang, kalau di berita, kita sering lihat bermacam-macam orang yang jadi hunter tanpa motivasi benar. Cuma cari uang gampang atau numpang tenar. MC kita setuju. Emang ada orang kayak gitu. Tapi cowok ini masih terus lanjut ngomong, nggak ada remnya, bro. Dia bilang, orang-orang itu nggak sadar kalau jadi hunter bukan cuma soal fasilitas, tapi juga tanggung jawab. Makanya dia benci banget sama hunter. Bingung? Sunyun pun bertanya, kenapa dia malah mau jadi hunter? Dia jawab, kalau dia pengen jadi pahlawan yang bisa nyelamatin semua orang. Makanya dia nyuruh MC kita mundur aja dari akademi. Sunyun terdiam sesaat. Lalu nanya, apa maksud omongannya? Subin bilang lucu aja. MC nyemangatin Puryum bisa jadi hunter meski rank. Saat seseorang bangkit, ya udah kelar. Rank mereka paten dan gak bakal berubah. Lagian, masuk akademi ini mahal banget gila. Kecuali punya koneksi atau ayah kaya raya buat bayar semuanya. HD, dia nggak tahu aja kalau ayah MC itu nggak sebaik itu. Sunyun langsung nyuruh dia jaga mulut. Lagi pula, MC ada di situ karena berhasil membangkitkan kekuatannya setelah latihan keras. Berdarah. Tapi Subin malah membalas kalau kebangkitan kekuatan itu nggak ada urusannya sama kerja keras. Kalau dia dapat kekuatan baru, itu murni karena sebelumnya dia nggak sadar aja punya potensi terpendam. Semua ini terjadi murni karena hoki semata. Fakta dia dapat rekomendasi masuk sini, walau cuma rank F, dan fakta bahwa Subin sendiri ada di sana. Semuanya murni. Cuma karena mereka lagi beruntung. Meng Jia bisa jadi hunter tanpa menyadari fakta sejelas ini. Cuma ngebuktiin seberapa bocahnya dia. Mentalnya sama persis kayak adiknya yang masih kecil. Wah, mendidih dong. Jelas banget, MC kita langsung maju buat ngasih satu pukulan telak. Kalian lihat juga kan, harusnya itu kena muka. Tapi entah apa yang terjadi di sana.
Cowok itu masih berdiri, tanpa lecet sedikit pun. Parahnya lagi, adiknya sampai kaget. Dan pas noleh ke samping, MC kita udah jatuh nyungsep di lantai. Dia nanya apa yang terjadi. Dan Subin beralasan, MC cuma kesandung biasa. Tapi, Sunyun sama sekali nggak paham apa yang baru terjadi. Tepat saat tinjunya nyaris ngehancurin muka cowok itu. Arah serangannya mendadak berbelok, dan dia malah berakhir di lantai. Bajingan itu berbalik, natap MC, dan bilang kalau orang emosian yang main pukul sembarangan, kayak dia cuma bakal merusak reputasi Hunter doang. Dia pergi sambil nyinyir. Kalau MC kita punya otak sedikit aja, dia pasti bakal nyerah. Tapi tiba-tiba, ada yang nahan kakinya. Muncul lagi rantai porselen, andalan MC. Adiknya kaget. Dan sekarang, giliran Subin yang rebahan di lantai. Terus, sang protagonis bilang, kalau mungkin iya dia masuk sini berkat hoki, tapi ogah banget kalau harus nyerah gitu aja. Subin bilang dia bebas menetap selama mungkin, tapi dengan rank ampas. Begitu, dia nggak bakal selamat. MC cuma membalas, kalau gitu, temui aku tengah malam nanti buat nyelesain ini. Gila, ngajak duel tengah malam. Bocah ini ngapain sih? Ini, manhwa aksi atau kencan, romantis. Beberapa waktu kemudian, hujan turun lebat, dan adik MC bermimpi tentang peri yang nggak mau menghilang. Dia mendadak terbangun dan sadar sendirian di kamar. Dia lalu bangkit, manggil Sunyun, tapi sadar, kakaknya nggak ada. Jadilah dia celingak-celinguk ketakutan di lorong nyariin kakaknya. Tiba-tiba, Wujun muncul dari belakang, bikin dia jantungan. Nanya apa yang lagi dia lakuin di situ. Dia nanya balik, hal yang sama. Dan Wujun bilang, mereka lagi ngumpul di kamar, lalu ngajak dia gabung. Tentu aja, dia kegirangan. Dan auto lupa soal MC kita. Sesampainya di kamar, ada grup kecil lagi, ketawa ketiwi. Mungkin calon istri pertama. Pas Wujun lihat wajah cewek itu, dia mendadak salting. Anehnya, tiba-tiba aja, dia balik badan dan pamit ke temannya yang bernama Uni. Temannya heran, kenapa? Dan dia bilang, nggak ada info kalau cewek itu ada di sini. Tapi, adik MC kita udah telanjur masuk. Dengan senangnya, bilang tempat ini penuh makanan. Si cewek berambut jingga nyuruh Wujun jangan cuma berdiri kayak orang bodoh dan suruh duduk. Dengan pasrah, dia ikut gabung. Cewek ini nanya, siapa anak baru? Itu dan Wujun. Jawab dia, kenalan temannya. Pas adik MC nyapa, cewek satunya malah kelihatan bete abis. Wah, ada apa nih bro? Banyak banget drama di kapal ini. Purium ngerasa bingung adik MC ada di sana. Dan nanya kemana perginya Sunyun. Dia jawab, nggak tahu menau. Pas bangun, kakaknya udah hilang. Purium juga sadar. Subin nggak ada di kamarnya. Ditambah lagi, interaksi mereka sebelumnya kelihatan canggung banget. Pasti ada sesuatu di antara dua orang itu. Di momen yang sama persis, keduanya lagi saling berhadapan. MC kita kepo. Kenapa si cowok itu malah pakai jas hujan? Subin bilang, jelas aja, karena lagi hujan. Terus, gimana caramu bertarung sambil pegang payung? MC bilang, ini cara terbaik biar nggak basah kuyup. Mereka saling tatap tajam, sambil ngebatin apa lawannya. Ini idiot. Nah, sisa kita tonton aja. Akhirnya, bro, mereka berdua mulai ngeluarin kekuatan dan Subin pamer kalau kekuatannya itu elemen air. Pas banget lagi hujan deras. Sini ngumpul. Kita lihat adegan epik ini. Mereka dikelilingi laut. Di tempat begini, kekuatan musuh meningkat drastis. Dan kalau lepas kendali, jagoan kita bisa mati. Tapi Seyun malah santai buang payungnya dan nanya, bukannya dia yang mau mulai semua ini? Detik itu juga, cowok itu bilang, oke kalau gitu, roh air langsung melesat ke arah Seyun dan nembakin semacam laser mematikan. Seyun menghindar, dan itu bikin musuhnya kaget. Lalu Seyun ngeluarin rantai dan ngelempar ke arahnya. Si musuh bilang, lumayan juga,
Tapi jelas, rantai itu hancur berkeping-keping dengan gampang. Buat Nefrang, ini nggak buruk. Cuma terasa. Aneh aja rantainya. Lebih lemah dari rantai asli. Seyun, udah kaget banget nih. Brengsek ini punya 2 roh cuy. Pakai senjata kayak gitu, dia nggak bakal bisa ngalahin musuh ini sama sekali. Pertahanannya terlalu rendah. Sampai nggak bisa dipakai buat nyerang atau bertahan. Sekarang jagoan kita cuma bisa salto sana-sini. Ngehindarin semua serangan. Cuma, itu yang dia bisa. Sekali lagi, dia narik rantainya. Terus, nyerang lagi. Tapi rantainya hancur nabrak dinding. Dan si musuh malah ngejek. Apa cuma itu? Taktik sampahnya. Padahal, dia harusnya sadar. Kalau dari tadi cowok sombong ini, belum langkah. Sekalipun sejak pertarungan mulai, udah waktunya dia sadar, kenapa dia nggak pantas ada di sini. Seyun bilang, justru karena musuhnya nggak gerak sama sekali, dia jadi nggak sadar sesuatu. Pas si musuh nunduk, gila, ada rantai-rantai kecil ngelilit sepatunya. Dan parahnya, jagoan kita udah ngaitin rantai itu ke jeruji besi sebelum musuhnya bisa bereaksi. Lalu narik cowok itu kuat-kuat ke belakang sampai nabrak dinding. Terus jagoan kita bilang, dia emang sengaja pakai taktik yang sama. Karena cuman itu kemampuannya. Gue kira dia bakal ngomong sesuatu yang epik banget. Taunya malah ngerendahin diri sendiri. Tapi beneran deh, dia sukses mempermalukan si musuh. Bilang, kalau cowok itu cuma sok jago, padahal ranknya nggak tinggi-tinggi amat. Soalnya kalau rank dia tinggi, dia nggak bakal sampai babak belur dihajar sama Hunter rank F. Kayak dia, ekspresi Subin langsung berubah dan bilang, oke, mari kita mulai serius. Sekarang, Seyun nantangin dia buat maju aja. Tapi sekarang, adegannya balik ke ruangan bareng cowok. Berotot yang teriak. Kalau ini pencurian, kelihatannya cewek di sana baru aja dapat karakter rank SS. Dengan status baja dan semacamnya. Dan dia jadi canggung, bilang dia cuma lagi hoki doang. So nanya, apa ini sebenarnya? Lalu mereka jelasin kalau ini semacam permainan papan. Mainan ini menganalisis kekuatan pemainnya. Dan karakter yang muncul bakal sesuai sama kekuatan asli mereka. Gila! Berarti, cewek itu beneran punya kekuatan tingkat S. Yang overpowered abis. Sekarang giliran Purium. Dia pencet tombolnya dan dapat penyihir rank B. Apaan nih? Konsep permainannya aneh banget. Harusnya game ini tuh keren. Tapi malah kelihatan bakal jadi ampas banget. Mending buat dunia nyata aja. Tapi Purium jelasin, kalau teknologi di game ini sama persis sama alat latihan yang biasa dipakai. Hunter. Wah gila. Dia ngasih alatnya ke So. Dan nyuruh dia buat nyobain. Syukurlah alatnya nggak menyala. Tapi cewek itu malah sedih. Pengen tahu kenapa gagal. Purium ikutan bingung. Si cowok pirang juga nggak ngerti. Dan cewek rambut oranye bilang, mungkin aja karena SE terlalu lemah. Atau kekuatan si cewek emang kurang. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Tiba-tiba, alatnya bilang, kekuatan pemain kelima gagal dianalisis dan dia terdeteksi sebagai seorang regresor. Mesinnya blak-blakan banget ngebongkar. Rahasia cewek yang lagi panik ini. Semua orang kaget. Dan dia tiba-tiba dapat kelas rahasia secara acak. Teman-temannya malah kegirangan bilang mereka iri. Karena ini epik banget. Wujun lalu nengok dan nanya, apa ini? Beneran? Asli? Terus, cewek itu ingat pesan Jang kalau dia harus merahasiakan identitasnya sebagai regresor apapun yang terjadi. Waktu dia nanya alasannya, Jang jelasin, kalau kebanyakan regresor tuh bawa banyak banget masalah. Kayak dia contohnya, yang tiba-tiba kehilangan 12 tahun hidupnya dan bikin mereka kesusahan. Buat adaptasi sama masyarakat, ujung-ujungnya malah nekat ngelakuin kejahatan dan akhirnya dipandang rendah sama publik. Itulah kenapa banyak regresor dianggap sebagai bencana berjalan. Dengan reputasi seburuk itu, mending gak ada yang tahu. Atau dia bakal dihakimi habis-habisan. Kembali ke permainan tadi. Dia kelihatan canggung banget pas nyoba ngejelasin semuanya.
Tapi Wujun malah nyuruh dia cepat cerita dan berhenti basa-basi. Dia beneran pengen dengar kisahnya. Cowok itu kelihatan antusias, pengen tahu soal dunia lain dan apa yang sebenarnya terjadi di sana. So, malah dapat kelas pembunuh naga. Sementara yang lain makin kepo sama masa lalunya. Walaupun teman-temannya pada kegirangan. Harusnya dia nyembunyiin ini kan? Tapi kasihan, dia tuh masih anak-anak. Mentalnya lemah dan langsung ikutan terbawa suasana. Gara-gara gak ada yang takut sama dia. Si cewek rambut coklat bilang, mereka sama sekali nggak peduli soal rumor itu. Dan detik itu juga, So kegirangan dan bilang, oke, dia bakal ceritain semuanya ke mereka. Jelas, si rambut oranye kelihatannya nggak suka banget sama situasi ini. Dia langsung nyela, bilang kalau dia dengar regresor biasanya ngelawan ribuan monster dan musuh berbahaya. Jangan-jangan So udah pernah bunuh orang. Saat itu juga, So langsung teringat cowok yang dadanya dia hancurin berkeping-keping. Tapi pas ceritanya lagi seru-serunya, kita malah dibawa balik ke arena pertarungan bareng Subin, yang bilang, sayang banget, biarpun teknik dan strategi lu lumayan, semua itu nggak ada gunanya. Karena ujung-ujungnya, lu tetap nyungsep di lantai. Dan sekarang, dia pasti udah sadar. Kalau kekuatan instan, kadang jauh lebih kuat dari kerja keras siapapun. Kalian mikir hal yang sama kan? Dunia emang gak adil. Makanya banyak yang nyerah ngejar mimpi gara-gara rank ampas. Sementara yang lain, gila, dapat kekuatan dari langit, dan mendadak jadi gak tersentuh. Emang gitu cara dunia bekerja. Entah itu murni kekuatan, latar belakang keluarga, koneksi, atau kemampuan. Jelas ada batas maksimal dari apa yang bisa dicapai cuma dengan modal nekat. Waktu dia masuk Akademi Hunter, dia bakal sadar kalau ada orang-orang yang jauh lebih busuk, lebih kejam, dan lebih kuat dari dia. Intinya, pada akhirnya, dia cuma masuk ke sana buat menderita. Tapi jagoan kita membalas kalau ayahnya dulu bahkan bukan rank S atau rank A, pas. Baru mulai. Biarpun begitu, ayahnya udah nyapai lebih dari semua hunter rank A ke atas. Ayahnya berhasil nyelesain banyak banget dungeon, rank A, dan rank S, serta nyelamatin ribuan nyawa. Semua yang dia lakuin bener-bener murni hasil kerja keras. Seyun mungkin cuma rank F, tapi dia nggak bakal nyerah semudah itu. Subin lalu membalas kalau kelihatannya dia tahu banyak hal gara-gara ayahnya. Dan Subin nanya, apa Seyun ingat gerbang rank S yang muncul di kota Mapapo 7 tahun lalu? Seyun mengernyit dan nanya, kenapa Subin tiba-tiba bahas masa lalu yang gak ada hubungannya ini? Dan cowok itu jawab, kalau insiden gerbang itu makan banyak banget korban jiwa. Bukan cuma gara-gara monster, tapi banyak orang mati gara-gara kekuatan dari para hunter. Si protagonis nanya, kenapa dia ngungkit masalah itu sekarang? Dan Subin bilang, itu karena sekarang gak ada lagi yang mengkritik kejadian kelam waktu itu. Seyun baru aja mau bilang kalau para hunter punya alasan, tapi Subin langsung motong omongannya dan bilang kalau ayah Seyunlah yang udah ngebunuh adik perempuan kesayangannya. Dan konyol banget rasanya kalau ayahnya beralasan gak punya pilihan lain selain mengorbankan nyawa banyak orang. Cuma demi nyelamatin segelintir nyawa. Seorang hunter itu harusnya melindungi semua orang tanpa terkecuali. Sekali lagi, Seyun nanya, apa sebenarnya rencana Subin melewati semua penderitaan ini dan hunter macam apa yang mau dia capai. Dan pas semua ketegangan ini lagi memanas, ada sosok mencurigakan yang nguping dari samping. Dan pastinya, sekarang adegan balik lagi ke momen pas si cewek rambut oranye nanya apa? So udah, pernah ngebunuh orang. Nggak ada satupun yang bisa ngomong, apa? Dan jelas, So jadi canggung setengah mati, lidahnya sampai keluh. Dan dia tiba-tiba berdiri, bilang mau pergi ke kamar mandi sebentar. Dia naruh tangannya di dada, dengan ekspresi yang kelihatan sedikit
kepanikan lalu lari kabur. Cowok bodoh itu ketawa dan purium. Nanya ke Midori. Kenapa dia nanya hal sensitif gitu? Tiba-tiba Midori minta maaf setengah hati dan bilang, lagian cewek itu kan cuma masuk divisi mesin. Purium langsung meralat, bilang, bukan, dia itu ada di divisi hunter. Tiba-tiba, ekspresi Midori langsung berubah dingin dan bilang kalau gitu, so belum siap. Menjadi hunter bukan cuma soal ngebunuh monster doang. Kadang mereka terpaksa harus ngebunuh manusia lain. Merenggut nyawa adalah bagian dari pekerjaan ini. Dan dengan mental tempe kayak gitu, dia belum pantas ada di sana. So pergi ke bagian lain kapal. Jantungnya berdebar kencang. Dan dia terus mikir, kenapa tadi dia malah kabur? Padahal dia cuma perlu bilang kalau dia belum pernah ngebunuh siapa-siapa. Tapi mengingat momen pas dia nembakin panah mematikan itu, bikin jantungnya berdegup kencang. Dia masih merasa kalau dia nggak pantas ada di akademi ini. Sekali lagi, dia teringat sosok peri dan ragu, apa dia beneran bisa dapat teman baru. Saat itulah seseorang muncul di sebelahnya. Dia itu cewek yang tadi juga ada di permainan, nyapa dan ngenalin dirinya sebagai Modan. Dia ngajak So balik buat main bareng lagi di ruangan. Tapi So langsung nolak. Nah, apa pendapat kalian nih? Bakal pecah banget kan kelanjutannya? Kita tunggu aja. Sini kumpul bareng gue. Kita lihat momen gila saat dia dapat kelas rahasia. Dia minta maaf. Bilang masih ragu buat ikut berpartisipasi. Mengingat semua masa lalunya, bikin dia ketakutan setengah mati. Sang moderator pun bilang, kalau dia paham banget perasaannya. Dia baru bangkitin kekuatan pas sudah masuk SMA. Sialnya, itu terjadi pas dia lagi di tengah-tengah pelajaran kelas. Dia lepas kendali, dan sebagian besar dari teman-temannya terluka parah. Tapi, untungnya, dia tetap percaya diri dan gak biarin siapapun ngerendahin dia, apalagi karena dia berhasil kendaliin kekuatannya dan selamat dari insiden itu. Yang harus dia lakukan sekarang cuma berusaha keras, biar hal itu gak keulang lagi. Lalu, dia teringat obrolannya sama Son, si peri mimpi, dan nanya, bukannya dulu ada batu menangis di sana? Dan gimana bisa batu itu pindah? Si peri ngejelasin kalau dia cuma ngajak ngobrol, dan batunya pergi. Yeps, itu beneran batu menangis. Peri itu jelasin kalau dia membagi rasa sakitnya dengan sebuah batu, dan setelahnya jadi lega, lalu pergi. Karena batu dan awan orang-orang itu berbagi tangisan yang sama. Dan dari sanalah banyak pertemanan terbentuk. Dia tersenyum dan bilang, peri itu benar. Yang harus dia lakukan cuma mencoba. Pas mereka mau balik ke kamar, tiba-tiba ada serangan yang bikin kaget. Mereka ngikutin arah suaranya. Dan tebak, mereka malah nyasar ke tengah-tengah arena pertarungan tokoh utama kita. Tepat saat Subin ngebahas soal insiden Mapo 7 tahun lalu. Samian membalas, kalau nggak ada yang nyalahin ayahnya, karena dia emang nggak salah waktu itu. Ayahnya punya alasan tersendiri, dan itu harus dilakukan. Tepat saat cowok itu teriak kalau adiknya mati, dan ayahnya adalah pembunuh. Dia pun kaget dan sembunyi, mencoba mencerna apa yang lagi mereka obrolin. Dia cuma dengar jelas kalau 7 tahun lalu, ayahnya sudah membunuh adik Subin. Cowok itu lalu nanya, kenapa Seyun pengen banget jadi hunter? Tokoh utama kita ngejawab, kalau dia udah tahu Subin pengen jadi hunter yang bisa nyelamatin semua orang. Tapi di sisi lain, dia sendiri nggak pernah kepikiran mau jadi hunter macam apa. Dia juga tahu, kalau banyak orang di kapal ini punya pikiran yang sama. Tapi, entah dia punya tujuan atau enggak, selama dia serius dan ngasih yang terbaik. Cuma itu yang paling penting pada akhirnya. Tapi jawaban itu malah bikin Subin makin naik pitam dan bilang kalau mereka itu beda level. Dia maju nyerang lagi, tapi jagoan kita berhasil menghindar, nangkep perutnya, dan ngebanting dia ke tanah. Si Subin ini emang agak otaknya asli deh. Tiba-tiba aja dia teriak histeris. Tembakan laser memancar dari tubuhnya, menembus awan, lalu satu roh jahat melesat
tepat ke wajah jagoan kita dan bikin dia terhempas ke tanah. Tapi dia mulai sadar ada yang aneh. Nah, kalian perhatiin bagian ini. Gila banget. Roh-roh itu mulai lenyap. Dan Seyun bangkit lagi. Langsung mendaratkan pukulan maut tepat di wajahnya. Saat itulah dia baru sadar kalau tiba-tiba aja ada yang udah pasang segel kekuatan di lengannya. Pasti itu terjadi pas jagoan kita maju dan nangkep perutnya tadi. Benar banget. Yang bikin dia bingung adalah kenapa murid biasa bisa punya barang gituan. Aneh banget kan? Bajingan itu udah merampas semuanya dari ayahnya. Jagoan kita lalu nyeletuk kalau pada akhirnya dia tetap aja babak belur. Makin emosi. Subin nyerang lagi, sementara kakaknya kebingungan mikirin apa yang harus mereka lakukan sekarang. Lalu seseorang muncul di sebelah mereka dan nanya, ada ribut. Ribut apa ini? Di tengah pertarungan, Subin masih aja mikir, kenapa orang dengan tujuan hidup nggak jelas ini malah nanggepin semuanya dengan sangat serius. Dia bilang nggak peduli apa tujuannya. Yang penting adalah usahanya. Itu salah besar. Mereka sama sekali nggak selevel. Lalu Subin kembali teringat kejadian di hari tarian itu saat dia terbangun di gurun antah berantah. Gila, di sekelilingnya ada banyak banget mayat bergelimpangan dan terkubur. Hari itu, dia terus berlari melewati reruntuhan sambil bertanya-tanya, kenapa nasibnya bisa sesial ini? Kesialan macam apa yang bikin dia pantas ngerasain neraka kayak gini? Tanahnya dibanjiri genangan darah. Tapi, bintang-bintang bersinar lebih terang dari biasanya. Dia tersandung, jatuh tersungkur ke tanah, dan bertanya-tanya, kenapa nggak ada yang nolongin dia di tragedi itu? Kalau mereka emang hunter sejati, harusnya mereka nyelamatin semua orang. Lalu dia lihat ilusi dirinya yang lebih tua. Bilang kalau dia bakal jadi sosok yang dia butuhkan. Seseorang yang bakal nyelamatin semua orang. Dan sekarang, dia ingat ucapan San yang bilang kalau mereka itu sama. Tapi dia yakin banget kalau itu bohong. Mereka berdua beda jauh. Itu karena dia selalu mikir kenapa hunter dengan kekuatan super selalu aja egois dan cuma mementingkan diri sendiri. Dia lalu nyuruh Seyong buat nganggap ini semua lebih serius. Tapi Sunyong malah cuma ngejawab kalau belajar tanggung jawab dan mencari tahu alasan jadi hunter adalah tujuannya ada di sini. Mereka saling tatap sebentar. Sampai tiba-tiba mereka berdua dengar suara aneh dari arah samping. Dan menoleh. Ada cowok super aneh. Nembakin senjata ke udara. Dan jagoan kita nanya siapa dia. Sedikit kilas balik, ternyata Purium udah datang duluan. Nanyain apa yang lagi mereka lakuin dan kenapa mereka nggak berhenti aja. Dia bilang mereka berdua bisa terluka parah. Dan saat itu juga, Sodian teringat cowok yang dia bunuh. Astaga, tenang dulu. Tapi dia santai aja. Bilang mending mereka langsung dihentikan. Purium nanya, gimana caranya? Dan cewek itu bilang, hentikan aja mereka, hadang aja, dan mereka bakal berhenti. Tapi cowok itu bilang masuk ke pertarungan orang kuat itu sama kayak lompat ke medan tembak. Lalu Sun Nu ngebayangin kalau dia nekat lompat ke tengah pertarungan, kekuatannya bisa aktif lagi, dan itu bakal jadi bencana. Bocah itu lalu menatapnya dan nyuruh dia tetap di sana, dia sendiri yang bakal beresin semuanya. Sumpah, kalian pasti mikir hal yang sama kan? Senjata yang dia tarik itu alat ajaib. Lalu, drama abis, cuma buat nembak angin, dan sok-sokan mau ngasih mereka berdua ceramah moral. Untungnya, tepat setelah itu, Jiang muncul dari belakang dan nanya, apa dia beneran nembak? Seingatnya, alat ajaib itu dilarang keras dibawa masuk ke akademi, atau bahkan ke atas kapal. Jadi mereka bertiga bakal kena hukuman disiplin. Adegan selanjutnya, saat kapal berlabuh di pulau, Wujun bilang, dia kalah. Bahkan dia, yang terkenal sebagai salah satu murid paling berandalan.
Belum pernah kena hukuman disiplin sebelum sampai di sekolah. Sudah minta maaf ke Purium, yang bilang, nggak apa-apa. Tapi pada akhirnya, itu salah dia. Karena nembakin senjata, selain itu, alat yang dia bawa adalah proyek buatan yang disuruh guru. Jadi masalahnya nggak bakal terlalu parah buat dia. Tapi lalu dia melirik ke arah jagoan kita dan bilang kalau buat mereka, nasibnya bakal jauh lebih suram. Yah, itu urusan belakangan aja deh. Sekarang, waktunya balik ke asrama. Dia ngerasa aneh, karena ngiranya bakal sekamar sama Sunny. Dan dia ngejelasin kalau sebenarnya di pulau ini ada banyak banget asrama yang tersebar di mana-mana. Saat itulah So mulai parno kalau harus berdekatan sama cewek bernama Miju itu. Lalu cewek-cewek itu ngecek HP mereka dan lihat kalau seenggaknya dia dan kakaknya ada di asrama yang sama. Tepat pas dia nyebutin nama tempatnya, yang kedengeran aneh banget. Seseorang njatohin kopernya ke tanah. Ternyata itu Subin. Dan jelas banget, dari raut wajah mereka pasti bakal satu asrama. Mereka cuma bisa berdiri melongo, sampai seorang wanita muncul, menyapa dan ngenalin dirinya sebagai Yan, sekaligus ngasih tahu kalau dia adalah pengawas dari asrama mereka. Sun akhirnya bisa sedikit bernapas lega. Seenggaknya, cewek aneh itu nggak bareng dia. Modan juga bilang, kalau ternyata mereka sekelompok lagi. Jadi pasti bakal seru abis. Mengingat, dia bareng kakaknya dan satu-satunya temannya. Dia yakin semester ini diawali dengan manis. Lalu kita kembali ke 100 tahun lalu, di era yang super kacau, saat monster memangsa manusia dan pengguna kekuatan jahat berkeliaran bebas. Saat itulah, seorang pria dapat ide brilian buat ngebangun pusat pendidikan khusus pengguna kekuatan. Setelah beberapa tahun kucing-kucingan sama pemerintah, dia berhasil mendirikan sekolah kecil sendirian di sebuah pulau terpencil. Beberapa waktu kemudian, tempat itu dikenal sebagai Sekolah Hunter. Di sana, kebangsaan, umur, atau pendidikan sama sekali nggak penting. Asalkan lo punya kekuatan dan udah bangkit, lo bisa bergabung. Halah, nggak usah ngasih trik marketing basi deh. Kita semua tahu kalau ada murid ampas, pasti langsung ditendang keluar. Meskipun pulaunya kelihatan kecil, perbedaan terbesarnya dengan sekolah biasa adalah seluruh pulau itu adalah sekolahnya bro. Nggak cuma punya materi berkelas dan arena latihan super mantap, tapi juga sumber informasi yang nggak terbatas. Infrastruktur di tempat itu semaju kota besar yang terwujud karena para hunter menganggap tempat itu surga pendidikan. Nah, kita sudahi dulu pas Sodium tiba. Percaya deh, kalian bakal kangen buat lanjutin ceritanya bareng gue. Nggak tahu betapa bergengsinya tempat ini dan ngira dia cuma nyampe di sekolah biasa. Dia lagi siap-siap. Dan jagoan kita muncul ngasih tahu kalau upacara penerimaannya udah mau mulai. Jadi, semester pertama tahun pertama dimulai. Tapi, ayo kita saksikan bareng. Karena gue ngerasa ada yang aneh. Cerita ini udah bikin orang meledak jadi dua. Dan sekarang semuanya terlalu tenang. Bahaya mengintai. Dan kekacauan bakal datang. Hari upacara di dalam kamar asrama. Jagoan kita di sana bilang, kalau dia akhirnya sampai. Seon nanya, di mana orang yang satunya lagi? Modan ngejelasin, kalau Subin ternyata masih aja siap-siap buat pergi ke acara itu. Dan astaga, cowok ini emang agak aneh kan? Siapa juga yang dandan heboh buat upacara? Dia bilang, wajar aja harus siap-siap. Apalagi karena dia itu adalah perwakilan mahasiswa baru. Terus, Subin maju. Bersumpah atas nama 2.625 murid. Baru, kalau mereka bakal patuh sama semua aturan sekolah. Jagoan kita. Heran, gimana bisa cowok yang udah kena hukuman, bahkan sebelum nyampe di pulau ini, malah kepilih. Jadi, perwakilan, tapi dia terpaksa ngakuin kalau dia itu perwakilannya, setidaknya dia pasti punya salah satu bakat terbaik. Meriam air yang dia lihat, nembak ke atas langit, ngebuktiin kalau daya hancurnya itu
setara sama Hunter Renka. Tapi gimana kalau waktu itu mereka nggak berantem di atas kapal pas lagi hujan lebat? Atau kalau dia juga nggak nyiapin segel kekuatan itu dari awal? Dia tahu kalau Subin beneran serius sejak awal. Peluang menangnya pasti jauh lebih kecil. Tapi masalah utamanya, seperti yang ayahnya bilang, dia nggak cuma harus bertahan hidup, dia harus bisa masuk OSIS. Dia nggak punya waktu buat santai atau seneng-seneng cuma karena udah diterima. Kelas bakal langsung dimulai setelah upacara selesai, dan dia ngebayangin. Karena ini adalah sekolah khusus Hunter. Dia pasti bakal bisa belajar banyak hal super epic. Saat itulah sang pengawas muncul dan bilang kalau Seon harus segera balik menuju ke asrama. Terus, dia ngejelasin kalau kelasnya bakal beda, karena dia bahkan belum lulus SD. Dan Yen bilang untuk beberapa hari pertama sekolah, sementara murid-murid yang lain pada sibuk ngikutin kelas pagi, dia harus belajar keras buat lulus tes kesetaraan. Dia nanya itu apa? Dan si pengawas bilang, itu cuma pelajaran dasar. Dia harus belajar bahasa Korea, matematika, bahasa Inggris, IPS, IPA, dan semua hal nyebelin itu. Jelas saja, cewek malang ini udah benci banget. Karena dia pikir dia ke sana buat pakai kekuatan. Tapi dia udah di dalam mobil. Dan berangkatlah dia. Beberapa saat kemudian, ini adalah kelas pertama jagoan kita. Pelajaran pertama yang bakal dipelajari adalah etika Hunter. Anehnya, semua orang punya benda merah kecil di telinga mereka. Dan Subin mulai bingung di mana gurunya. Padahal, kelas bakal mulai dalam waktu 1 menit. Lagi, jelas banget. Pasti tipe guru yang super tepat waktu. Pas jam nunjukin tengah hari, pintunya kebuka. Seseorang dengan rambut nyentrik masuk. Semua nengok. Dan ngelihat cowok itu naik semacam hoverboard. Perhatikan, baik bagian ini. Gue bilang hoverboard. Dan itu emang beneran hoverboard sungguhan. Nggak nyangka banget, orang gila ini bakal masuk dengan gaya kayak gitu. Dia natap semua orang. Dan langsung bilang, senang bertemu kalian. Tapi pakai bahasa Jepang. Ngenalin dirinya sebagai Haji Arjin, dan nyambut semua orang di kelasnya. Sebelum mulai, dia pengen nekanin satu hal. Kalau dia benci sekolah ini. Nggak cuma sekolah ini, tapi sebagian besar institusi. Ngumpulin 40 orang. Di ruangan yang sama itu adalah puncak dari ketidakefisienan. Karena level semua orang pasti beda. Apalagi, mengingat murid-murid di sana punya kekuatan khusus. Dan semuanya beda banget. Satu sama lain. Mereka pasti keras kepala dan punya prinsip masing-masing. Dia, misalnya, adalah tipe orang yang suka efisiensi tingkat dewa. Dan ngikutin jalan pikiran itu, dia langsung ngasih pertanyaan pertama. Sebagian besar monster ukuran kecil dan menengah itu bisa dihabisi pakai persenjataan militer modern. Tapi anehnya, cuman hunter yang dikirim ke dalam dungeon. Menurut mereka, kenapa bisa gitu? Semua orang cuma saling tatap, kebingungan, nggak tahu harus jawab apa. Dan gurunya bilang, alasannya itu murni cuman karena masalah ekonomi. Dia bilang senjata berat dan tank itu harganya sangat mahal. Dan ada kemungkinan keuntungan dari jual batu sihir itu bahkan nggak bakal nutupin modal. Di sisi lain, seorang hunter itu cuma butuh makan sama ke toilet. Walaupun mereka ngeluarin tenaga fisik gila-gilaan, mereka tetap luar biasa. Hemat biaya. Dan dari situlah profesi hunter akhirnya lahir. Ujung-ujungnya, ini semua cuma soal uang. Itulah alasannya. Mereka dipanggil hunter. Dan bukan pahlawan atau superhero. Tapi jelas aja, buat para hunter itu sendiri, uang bukan satu-satunya biaya yang dikeluarkan. Di tengah pertarungan sengit, mereka harus belajar pakai energi fisik dan mental seminimal mungkin. Mereka harus dioptimalkan dengan sempurna dan memilih strategi terbaik untuk bertarung. Kalau enggak, mereka bisa kehabisan tenaga di tengah dungeon. Seon ingat, Jang pernah bilang kalau dia ngabisin terlalu banyak energi dalam setiap gerakannya. Dan si guru bilang, gak ada yang lebih umum dan lebih bodoh daripada mati konyol gara-gara kelelahan di medan tempur. Dengan kata lain,
efisiensi adalah kualitas nomor satu buat hunter. Dia nunjuk murid di depan yang udah gemetar, ketakutan. Nanya apa kekuatannya. Dan dia jawab, kalau dia itu penyihir konstruksi. Persis kayak dugaan kita. Belum pernah dengar kekuatan macam itu. Profesor pengen tahu seberapa jauh jarak kekuatannya. Dan dia jawab, maksimal 100 meter. Terus, profesor nanya, apa dia bisa ngancurin biji mineral atau semacamnya di dalam struktur fisik? Cowok itu ragu-ragu sebentar sebelum jawab, dan si profesor langsung nyerang dia pakai banyak pertanyaan beruntun. Pengen tahu berapa kilo yang bisa dia kendaliin sekaligus, seberapa cepat manipulasinya, dan material apa yang paling cocok buat dia. Lalu, gue tahu apa yang kalian pikirin sekarang. Kejam banget kan? Dia bilang, kalau anak itu nggak tahu detailnya. Dia gagal. Kenal diri sendiri aja enggak, apalagi musuh. Dengan info minim gitu, mustahil buat dia ngebangun strategi tempur. Seon cuma ngeliatin, mikir kalau cowok malang itu bahkan nggak ngelakuin apa-apa, tapi udah kena mental. Terus Hajar natap dia dan manggil si cowok rambut keriting ini. Jagoan kita nanya serius, dan gurunya bilang, iya, nyuruh dia buat maju dan sebutin kategori kekuatannya. Seon cuma diam, dan si guru pengen tahu kenapa. Suasananya langsung tegang banget. Dia bilang, dia nggak tahu soal hal-hal kategori gitu. Profesornya langsung shock berat. Rasanya kayak anak kecil yang nggak tahu matematika di dunia hunter. Bahkan Subin aja ikutan kaget. Dengar dia beneran nggak tahu apa-apa sama sekali. Terus cowok di sebelahnya mulai ngegas. Nanya apa dia udah kehilangan akal sehat. Kenapa dia bilang dia bahkan nggak tahu kategorinya sendiri. Padahal waktu itu di atas kapal dia sok jago banget. Sahun bilang kalau itu pertama kalinya dia dengar soal penyihir konstruksi itu. Subin melotot. Nanya apa? Dia beneran gak tahu apa-apa. Dan dia cuman pergi gitu aja. Sambil nyuruh, lupain masalah itu. Dan bilang kalau dia harusnya fokus belajar aja. Kayaknya dia sempat mikir buat ngajarin anak itu, tapi nyerah gitu aja. Seon berdiri di tengah tatapan semua orang, mikir kalau ada yang aneh. Sama tempat ini, tapi lihat aja keuntungan yang dipunyai cowok licik ini. Bener kan? Dia udah pergi nemuin Jang. Jang bilang dia lagi sibuk. Tapi jagoan kita nekat minta tolong dikit. Waktu udah duduk. Dia ngejelasin kalau semua orang ngomongin tentang kelas. Dan hal-hal semacam itu adalah sesuatu yang sangat penting. Tapi dia ngerasa aneh. Karena sebelumnya dia udah baca banyak buku, file di internet, dan semacamnya. Tapi dia nggak tahu apa-apa soal sistem ini. Jang bersandar dan bilang internet sama buku nggak bakal ngebantu dia di situasi ini. Terus dia maju nanya, apa dia boleh tanya sesuatu? Apa seenggaknya dia punya lisensi pengguna kekuatan? Agak canggung, Seon jawab belum. Dan seketika, Jang langsung terlonjak kaget. Nanya, gimana hal kayak gitu bisa terjadi? Walaupun dia nggak mau jadi hunter, pengguna kekuatan harus punya lisensi. Cewek kita ngejelasin kalau dia nggak pernah bisa bikin karena anak-anak dan remaja butuh izin orang tua. Jang langsung paham situasinya. Ini semua salah si brengsek Shimbek yang ngelakuin segalanya buat ngalangin dia jadi hunter. Dia lalu ngejelasin kalau setidaknya adiknya yang merupakan seorang returner wajib punya lisensi itu. Tapi cewek itu malah bingung. Nanya lisensi apaan? Yan, ternyata dapat telepon dari Jang kan? Dan baru tahu soal hal ini juga. Saat itu, dia nutup teleponnya. Dan jagoan kita bilang, nggak apa-apa. Nanti pas sudah dewasa, dia bakal bikin. Tapi Jang bilang, dia bakal hancur kalau begitu. Jang juga pengen tahu, gimana anak ini latihan kalau dia nggak tahu. Kalian dan gue pasti setuju. Misteri ini makin gila. Seon bilang, dia selalu latihan fisik. Tapi instrukturnya nggak bisa ngajarin kekuatannya karena terlalu rumit.
Dan bahkan gurunya nggak paham sama sekali. Sini, biar aku kasih tahu kalian. Jang bilang, ayahnya bukan sengaja menyembunyikan itu. Tapi dia memang tidak bisa. MC kita bingung dong, nanya kenapa. Nah, Jang menjelaskan, saat mendaftar jadi hunter, kamu harus menandatangani lisensi khusus yang menciptakan sebuah kontrak gaib. Sumpah ini memastikan semua hunter menjaga rahasia kekuatan mereka. Ya, koneksi ini mengikat energi semua hunter. Makanya, kontrak ini mustahil buat dihancurkan. Info di internet atau TV itu cuma puncak gunung es doang. Apalagi, sebagian besar berita di luar sana itu sebenarnya palsu. Cuma buat bikin orang awam bingung. Seung-yun makin pusing. Kenapa aturannya seketat ini? Jang langsung jawab tegas. Karena kekuatan hunter itu pada dasarnya sangat mematikan. Bahkan, pengguna kekuatan paling lemah sekalipun bisa membantai banyak orang. Kalau dia mau. Masalah utamanya, kekuatan itu tidak kasat mata. Kamu tidak bisa merampasnya begitu saja. Seperti pistol. Itu bikin kasus pembunuhan oleh hunter sangat sulit dilacak. Kalau semua orang bisa belajar kekuatan ini dengan mudah, keamanan dunia bakal hancur lebur. Seperti 100 tahun lalu, jagoan kita cuma bisa garuk-garuk kepala. Dia benar-benar buta soal ginian. Jang pun sadar, anak ini luar biasa. Karena bisa bertahan, meski hidupnya hancur gara-gara ayah sialan. Yang tidak mengajarinya apa-apa. Tetap saja, insting tajam anak ini bikin Jang kagum. Benar-benar gila dia bisa sampai sejauh ini. Dengan kondisi super mustahil. Nah, Jang senang. Karena yakin, anak ini punya bakat murni. Dia lalu ngasih kabar baik. Meski tanpa lisensi resmi, murid akademi ini tetap akan dapat kualifikasi yang dibutuhkan. Dia menyerahkan sebuah benda bernama Blue Cube. Benda ini ngasih akses penuh ke jaringan informasi eksklusif khusus hunter. Sekarang, kubus ini resmi jadi miliknya. Jang akan mengirimkan pesan nanti dan menyuruhnya mempelajari situs itu. Baik-baik, saat Seung-yun berdiri, Jang memperingatkannya agar tidak ketahuan kalau dia masih pemula. Mengingat, ini sekolah paling elit di dunia hunter, pasti banyak kesombongan soal level kekuatan. Jang tidak mau anak ini menghancurkan peluangnya masuk OSIS. Sejak awal, ya jagoan kita sadar, dia agak kacau. Tapi janji bakal hati-hati. Di tempat lain, Soyeon juga dapat kubus, tapi warnanya merah. Sang guru menyuruhnya menekan benda itu. Dan, boom, dia resmi terdaftar. Layar hologram muncul, dan gurunya bilang, ini mirip ChatGPT. Tanya saja soal hunter. Pasti dijawab. Soyeon kaget. Benarkah sistem ini? Perhatikan baik-baik ya. Disinilah ketegangannya dimulai. Soyeon langsung mengetes sistem itu. Dia memberanikan diri dan bertanya soal insiden tragis di Mapo 7 tahun lalu. Dia ingin tahu persis apa yang sebenarnya terjadi hari itu. Tapi Ainya malah bilang, pertanyaannya terlalu ambigu dan tidak paham. Insiden seperti apa? Baru saja Soyeon mau bilang kalau itu adalah insiden pembantaian di mana ayahnya berada. Gurunya langsung memotong pembicaraan. Dia memperingatkan kalau pertanyaan semacam itu sangat berbahaya. Mending cari tahu hal biasa, seperti yang ditanyakan teman-temannya. Tadi, sang guru lalu menyuruhnya mengecek grup obrolan sekolah. Isinya cuma obrolan anonim. Ada yang ngajak makan, sampai pamer foto kucing lucu. Soyeon merasa grup ini lumayan normal. Dan gurunya membenarkan. Bilang anak-anak di sini nggak pada gila kok. Tapi tiba-tiba, ada pesan nyasar yang nanya soal kelas teori hunter hari ini. Katanya, ada seorang cowok yang kelihatannya bodoh banget dan tidak tahu apa-apa. Orang itu nanya namanya. Dan dijawab oleh seseorang kalau namanya Jae Seung-yun. Parahnya lagi, anak itu bahkan tidak tahu kategorinya sendiri. Jadi, gimana dia bisa masuk ke sekolah elit ini? Soyeon langsung melihat kakaknya dihujat habis-habisan. Bahkan, dituduh menyuap pihak sekolah. Tapi tunggu. Di pojok kanan bawah, ada yang bilang, dia imut. Wah, siapa tuh cewek genitnya? Tunjukkan dirimu. Sementara itu, jagoan kita lagi keliling sekolah sambil belajar jalanan. Setidaknya, dia sudah
berusaha. Di grup obrolan, mereka mulai merencanakan investigasi. Dan benar saja, seseorang tiba-tiba mencegatnya. Ternyata, ini orang nyebelin. Dari grup tadi, yang langsung menyapa. Mereka adalah dua reporter yang nanya, apakah dia Song Yun? Dari Departemen Hunter, begitu dijawab iya, si cowok langsung kegirangan dan menyuruh Emily nyalain kamera. Astaga, mereka benar-benar mau bikin hidup jagoan kita makin hancur. Sudah buta informasi, kekuatannya aneh. Sekarang malah digerebek. Si cowok sombong itu memperkenalkan dirinya sebagai anggota klub jurnalistik sekolah yang memburu berita panas. Tiba-tiba saja, dia memasangkan sebuah cincin ke jari Sung Yun. Wah, mencurigakan banget. Cincin itu menyala. Dan jagoan kita langsung nanya, apa-apaan ini? Reporter itu malah ketawa meremehkan. Bilang rumor kalau dia itu bodoh. Ternyata benar. Benda itu adalah alat pengukur rank. Dan langsung mengonfirmasi kalau Sung Yun cuma rank F. Kalian pasti sebal. Lihatnya kan, orang ini malah makin melunjak. Dia berteriak heboh, bilang rank F bisa masuk Akademi Hunter. Bakal jadi berita utama. Sung Yun langsung emosi dan nanya, siapa yang ngasih izin buat ngelakuin ini? Tapi si reporter brengsek malah menodongkan mikrofon. Maksa nanya trik licik apa yang dia pakai. Katanya, rumor bilang dia menyogok sekolah pakai uang jutaan. Ada juga yang menebak dia anak hunter super terkenal. Habis kesabaran, jagoan kita maju. Menatap tajam dan menyuruh si cewek menurunkan kameranya. Si cewek ketakutan dan langsung nurut. Tapi temannya malah ngomel bilang jurnalis pantang mundur. Sung Yun lalu mengancam bakal pakai kekerasan kalau cincin itu tidak segera dikembalikan. Si cowok sombong malah senyum kayak orang gila dan nantangin kelahi. Katanya, mustahil rank F bisa mengalahkannya. Tapi detik berikutnya, cowok itu sudah tumbang mencium tanah. Dia memohon ampun minta dilepaskan dan janji balikin cincinnya. Rasakan itu. Sung Yun mendesah. Bingung. Gimana caranya dia bisa masuk OSIS kalau murid di sekitarnya pada kakut? Mental begini. Lanjut ke adegan berikutnya. Ujian praktik langsung dimulai. Sang instruktur mengumumkan tes pertarungan monster harus dilakukan dalam tim minimal 3 orang. Cowok bertang top langsung menolak Sung Yun. Bilang timnya, sudah penuh. Murid lain juga menolaknya mentah-mentah. Lalu ada cewek sombong yang menegaskan mereka cuma menerima rank C ke atas. Wah, diskriminasi rank nih. Kasihan banget. Jagoan kita. Semuanya kompak membuangnya. Akhirnya dia melapor ke profesor. Bilang tidak ada satupun yang mau menerimanya di tim. Menyedihkan sekali. Dan profesor itu dengan dinginnya menjawab, kalau begitu, dia harus melawan monsternya sendirian. Jelas saja dia kaget setengah mati. Tapi tiba-tiba, monsternya sudah ada di depan mata. Belum sempat dia komplain. Kalau ini tidak adil. Satu pukulan telak langsung mendarat di wajahnya. Sampai nyung sep. Dia tahu bakal didiskriminasi. Tapi tidak menyangka situasinya sebrutal ini. Alhasil, dia dapat nilai 0 besar. Di kelas lain, seorang guru memanggil namanya dan menyuruhnya menyusun strategi dungeon berdasarkan informasi di papan tulis. Astaga, cowok malang ini kan masih pemula yang baru belajar soal kekuatan hunter. Mana mungkin dia paham strategi dungeon? Guru itu terus membombardirnya dengan rentetan pertanyaan yang dijawab salah semua. Akhirnya, sang guru ngamuk dan mempertanyakan kenapa dia bisa masuk ke sekolah ini. Sung Yun cuma bisa minta maaf, menahan emosi. Di kantin, dia makan sambil menahan amarah yang meledak-ledak. Dia memang tidak peduli omongan murid lain, tapi kelakuan sampah para guru benar-benar bikin darahnya mendidih. Pria brengsek tadi sengaja menanyainya, terus-menerus sepanjang kelas. Parahnya lagi, kelihatan jelas kalau dia sengaja ngasih pertanyaan paling susah. Mana dia tahu kelemahan monster dari tahun 1986. Tiba-tiba, Soyeon muncul menyapa. Bikin dia kaget. Gadis itu melambai dengan wajah ceria. Tapi Sung Yun langsung sadar, dengan reputasi super hancur yang dia miliki sekarang, jauh lebih aman
untuk tidak mendekati adiknya sendiri. Jadi, gimana menurut kalian? Nyesek kan kalau dia mendekat? Adiknya pasti bakal ikut dibully. Terus ikuti ceritaku ya. Mari kita lihat gimana pembalasan dendamnya nanti. Sini kumpul, kita bakal bahas kisah anak yang selalu sendirian di akademi. Masalahnya sekarang soal urusan dewan siswa. Dan tanpa kekuatan, bakal susah dapat tawaran. Dia butuh sekutu yang kuat. Dan tebak, siapa yang datang? Subin. Muncul. Nanya apa? Dia bakal makan sendirian terus. Cewek kita nanya, ngapain dia di sana? Tapi Subin malah cuek dan bilang, siapa juga yang mau berteman sama orang yang gak tahu apa-apa? Sialan. Seumur hidup Subin sendirian. Karena tiap kali ada yang duduk di depannya, dia langsung berdiri. Subin lalu bilang, ada hal penting soal kakak perempuannya. Dia nanya, ada apa? Dan cowok itu bilang situasi kakaknya lagi jelek banget. Dia bingung dan minta penjelasan detail. Pria itu diam sejenak. Kakaknya memang sedikit lebih tua. Lalu dia baru sadar. Kemarin, So juga ikutan tes makhluk aneh itu. Si cewek pirang berbalik sinis dan nanya, ngapain dia cuma berdiri diam aja di sana? Dia sedikit bingung dan diam saja. Wanita itu nanya apa? Dia nggak bisa pakai senjata? Atau kenapa nggak pakai kemampuannya? Modan menyuruhnya tenang dan bilang dia sudah berusaha sebaik mungkin. Si pirang mau ngegas, tapi akhirnya berbalik dan bilang, ya udah, lupakan saja. So langsung minta maaf. Dan Subin dengar semuanya. Dia bilang, untung Modan bisa atasi masalahnya. Tapi sayangnya, So yang udah jadi bahan omongan di kelasnya. Gadis malang itu mikir, ini udah pasti terjadi. Karena sejak hari itu, dia kesulitan banget pakai sihirnya. Jigong udah peringatin. Kalau dia pakai kekuatan dan ikut campur masalah itu, dia bakal masuk radar para guru. Dia lalu teringat cowok yang dia bunuh waktu itu. Kenyataan, kalau ada sesuatu yang terjadi 7 tahun lalu sama ayahnya, dan benda kubus yang gak boleh dia ceritain. Semua itu bikin dia capek dan bingung di sekolah. Sampai akhirnya ketiduran. Dia terbangun dan kaget karena kelas udah kelar. Dia ngatain dirinya sendiri idiot karena tidur di kelas penting. Tapi tiba-tiba dia sadar ada orang lain di sebelahnya. Ada Subin di sana, nyodorin catatan buat dia salin. Awalnya dia mau nolak, tapi teringat Subin pernah hajar kakaknya. Subin menatapnya tajam, bikin dia kaget dan langsung lari kabur. Gadis itu sendirian, sambil merutuki kebodohannya. Tapi, tahan dulu. Perhatikan bagian ini. Cowok dari permainan papan tadi mendadak muncul dan nanya kenapa dia nangis. Apa dia orang yang baik? Cowok itu nyuruh dia, jangan sedih buat hal sepele dan nawarin catatannya sendiri. Dia berterima kasih, walau suasananya agak canggung. Pria itu cuma menyuruhnya ngikutin dia dari belakang. Tapi, sampai di ruangan lain, Junel manggil Unbe buat ngasih catatan ke gadis itu. So sadar, bajingan ini cuma pura-pura baik. Padahal dia sendiri juga nggak nyatet apa-apa. Gadis yang dipanggil itu malu. Bilang padahal Junel udah janji. Kemarin itu yang terakhir. Tapi, diulangi lagi, Junel malah ngeles. Kalau ada maba yang butuh bantuan buat catatannya. Suasananya canggung banget. Junel bilang, dia sih nggak masalah kalau harus gagal tahun ini. Sampai akhirnya, So angkat bicara, bilang kalau cewek itu nggak mau ngasih, ya nggak usah. Maksa orang ngelakuin hal yang nggak mereka suka itu salah. Mendadak, ekspresi Junel berubah drastis. Dia bilang, omongan cewek itu seolah bikin dia kelihatan kayak orang jahat. Padahal, dia udah ninggalin urusannya cuma buat bantuin. Jadi kenapa cewek ini malah nyolot? Tapi So yang langsung ngejawab tegas, kalau dia emang ngerasa tindakan itu salah. Orang-orang di belakang mulai ketawa. Dia balik badan dan bilang mau pergi. Tapi gila! Junel langsung narik tangannya dan nahan dia. Katanya, cewek ini jago banget, bikin orang kelihatan bodoh. Dia nyuruh Junel ngelepasin tangannya sekarang juga. Tapi cowok brengsek itu bilang, kesalahpahaman ini harus dilurusin dulu sebelum dia pergi. Dan bam! So langsung ninju hidungnya dengan sangat keras. Gila! Seisi ruangan, syok berat. Junel kaget parah. Lihat hidungnya berdarah.
Dia bingung gimana caranya cewek itu bisa ngelukain fisiknya. Apa dia pakai kemampuan khusus? Cewek itu bilang, enggak. Junel bilang, itu mustahil. Karena dia punya tubuh seniman bela diri. Fisik cewek, kayak dia nggak mungkin bisa ngasih tebasan luka. Terus dia nebak kalau cewek ini pasti seorang regresor. Jelas banget dia ngomong keras-keras, biar sekelas dengar. Beberapa orang mulai bisik-bisik. Bilang kalau cewek dengan fisik biasa bisa hajar seniman bela diri. Dia pasti pakai kemampuan. Junel nanya, kenapa semua regresor kayak gini? Apa pakai kemampuan buat nyerang orang lain itu hal sepele buatnya? Dia mau nyerang. Tapi mendadak ada sesuatu yang menghantam wajahnya dengan keras. Kalian lihat itu kan? Mendadak, Subin muncul. Bilang, mulut Junel kegedean buat orang yang bertingkah pengecut. Saat ditanya siapa dia, Subin santai sebutin namanya dan bilang dia cuma maba. Selain itu, Subin udah mantau dari awal dan gak lihat So yang pakai kemampuan sama sekali. Junel ngotot itu mustahil. Cewek itu pasti pakai kekuatan. Kalau enggak, mana bisa ngelukainya. Terus dia sadar kalau Subin juga barusan pakai kemampuannya. Tapi Subin cuek aja, malah bilang Junel harusnya tahu kalau regresor itu emang punya kemampuan fisik yang jauh lebih superior. Lagi pula, nggak ada satupun di ruangan ini yang lihat ada kekuatan yang dipakai. Jadi, jelas, dia nggak pakai apa-apa. Dan pada akhirnya, Junel duluan yang narik tangannya. Belum lagi, dia sengaja bongkar rahasia cewek itu dan nyerang duluan dibandingin pakai kemampuan. Tindakan Junel jauh lebih parah. Junel langsung emosi dan mau ngehajar anak kurus itu. Tapi gila, tiba-tiba ada kilatan cahaya di belakang Junel. Subin balas kalau dia nggak pernah lari dari pertarungan. Anehnya, beberapa cewek di dekat situ mendadak ngangkat papan nama Subin. Junel sadar dia bakal dihajar habis-habisan dan dipermalukan. Kembali ke kantin, dia bilang ke cowok kita kalau dia ngerti alasan jauhin kakaknya itu murni demi ngelindungin dan gak bikin masalah. Tapi sekarang, semua orang udah tahu kakaknya itu regresor, hidupnya gak bakal mudah lagi. Cowok kita nutup wajahnya pakai tangan. Bilang dia gak ngerti kenapa semuanya jadi serba sulit. Pria itu menatap kakaknya dan nanya apa yang bakal dia lakuin sekarang. Dia juga gak punya kekuatan buat bantu. Tiba-tiba, Wujun muncul di sebelahnya, bilang, mungkin masih ada jalan. Dia noleh kaget. Nanya, sejak kapan si gila ini ada di situ? Wujun malah bahas ramen instan ini dulunya lebih enak. Dulu mie-nya lebih lembut, gurih, dan dagingnya banyak. Ibu kantin yang lama jauh lebih jago masak. Sayang banget, kecelakaan itu harus terjadi. Mereka berdua cuma melotot bingung gak paham. Si Pirang lalu gebrak meja dengan sangat keras. Bilang, dia juga kangen ibu kantin lama. Subin nanya, ngapain dia di sini? Tapi Seyun bilang itu nggak penting. Dia cuma mau tahu apa maksud Wujun soal jalan keluarnya. Mereka nengok dan bilang, satu-satunya cara adalah naikin reputasinya. Kalau orang mulai ngomongin hal positif, pasti pada berhenti. Ganggu, So balas. Ngomong doang sih gampang banget. Dan Wujun langsung nyaut. Dia harus siap buat kelas observasi 2 minggu lagi. Cowok kita nanya apaan tuh? Wujun ngejelasin kalau itu pertandingan antara kelas 90 dan 91. Semua maba wajib ikut. Dan yang datang nonton bukan orang tua. Bukan cuy. Yang datang itu hunter top industri. Termasuk anggota guild besar, orang terkenal, dan bos-bos perusahaan. Semua petinggi di dunia hunter kumpul buat nonton maba. Sialnya buat cowok kita, ayahnya itu hunter. Tapi di saat yang sama, dia lihat ini sebagai peluang emas buat naikin reputasi. Tapi Subin mikir keras. Kalau dihitung-hitung, jumlah orang yang bakal datang itu gila banyak banget. Terus, gimana caranya rencana ini bisa jalan dan narik perhatian mereka semua? Cowok itu bilang, tahun lalu mereka dibagi berdasarkan ID siswa. Kalau nggak ada yang berubah, formatnya bakal sama. Dia cuma perlu cari siswa berperingkat buat tanding dan pamerin kekuatannya. Percaya deh sama aku. Rencananya ini bakal gila banget.
Si Wujun aja sampai kebingungan, karena dia yakin banget. Bajingan ini pasti malah sengaja mau ngelawan siswa Rengka. Atau S. Beberapa waktu kemudian, di perpustakaan, dia ingat obrolannya sama Jiang buat minta lihat data siswa. Pastinya, pria itu nolak dan bilang cuma guru yang boleh lihat data sepenting itu. Sini kumpul bareng aku, kita tonton kelakuan si licik ini. Dia ngasih kartu sambutan buat Chang. Terus, dia mantau para siswa. Buat nyari tahu siapa saja regresor di angkatan tahun ini. Dia emang diam saja, tapi kayaknya dia udah nemu targetnya. Rencananya kocak. Dia mau nantangin mereka pas kelas observasi dimulai. Nanti pas semua penonton lihat, dia tinggal pakai rantainya buat ngikat target. Rencana yang gampang dan terlalu jelas. Pasti bakal gagal total deh. Pindah ke asrama lain. Junel gebrak meja. Marah karena si Sun sialan itu udah bikin dia kelihatan bodoh. Miju nanya, rencananya apa? Katanya, kelas observasi itu kesempatan emas. Dia mau ngasih pelajaran ke bocah itu. Miju ketawa dan bilang, dia nggak yakin cowok yang hidungnya berdarah cuma karena ditampar itu bisa menang. Tapi Miju setuju. Anak itu emang gampang dibenci. Dia nawarin bantuan. Mau nggak diurusin sekalian? Biar cepat. Sama dia. Junel nanya apa, Miju yakin bakal menang. Dan cewek itu jawab, pasti menang. Tapi, ada bayarannya. Junel ngotot peluang Miju kecil karena targetnya regresor. Tapi Miju, santai aja. Dan bilang justru karena dia regresor, urusannya bakal makin gampang. Kita langsung loncat waktu aja ya. 2 minggu berlalu, dan cowok kita udah siap. Dia buka pintu, dan astaga, arenanya udah penuh sesak cuy. Si cowok licik bilang, ini waktunya pembuktian. Di sisi lain, Soyum lagi di kelas. Mengeluh karena dia nggak bisa melakukan apapun. Kayaknya, pelajarannya itu motong balok kecil pakai pensil. Aneh banget kan? Terus Jigon manggil dia dan minta ikut sebentar. Jigon bilang, dia mau bawa Soyum ke tempat di mana kelas observasi lagi diadain. Tapi tempatnya beneran diantah-berantah. Soyum nanya, emang beneran ada kelas di sini? Jigon jawab iya. Dan nyuruh dia masuk lewat pintu itu. Ternyata ada banyak jalan menurun menuju ruang bawah tanah, area 13. Pas turun, Jigon nanya, apa dia pernah ke bawah tanah sebelumnya? Soyum jawab, belum. Jigon cerita, kalau zaman dulu, sekolah ini rahasia besar. Jadi, bangunannya ada di bawah tanah. Nah, perhatikan dengan baik nih. Pas dia turun, gila, tempat itu ternyata kota raksasa. Dia nanya, kenapa mereka punya markas rahasia? Jigon menjelaskan kalau ini tempat nyimpen hal paling bahaya dan penting. Item luar biasa dan senjata magis gila yang bisa bikin kiamat. Bahkan ada monster mengerikan yang ditangkap buat penelitian. Selain itu, ada tempat rahasia yang bahkan dia dan gurunya nggak tahu isinya apa. Tapi Soyum malah asyik melihat kota sambil bikin bunga kecil dari napasnya. Pas keluar lift, Jigon nanya, gimana kehidupan sekolahnya? Ada masalah nggak? Soyum jujur bilang masih susah cari teman, tapi setidaknya dia punya Modan. Belum lagi Purium dan Wuin, yang baik banget padanya. Kalau Subin, dia ragu. Tapi kayaknya orang baik. Sayangnya, sisa murid lain malah menjauh. Dan dia tebak ini, karena masalah sama si Junel. Dia panik pas cowok itu nyerang. Takut kena pukul, dan tak sengaja meledakkan kekuatannya. Jigon ngelus kepala Soyum, dan nyuruh dia, santai aja, segila apapun bahayanya. Soyum bisa mengandalkan dia dan kakaknya buat menghentikan kekuatan itu. Insiden waktu itu nggak bakal keulang lagi. Pintu terbuka, dan kita langsung masuk ke dalam arena. Hajura datang menyapa. Ngomel. Kalau Jigon telat, persis 1 menit 42 detik. Tapi Jong cuek dan langsung jelasin tujuan kelas ini. Seperti yang udah diumumin, ini kelas observasi. Para senior dan junior bakal bikin tim buat tanding selama 10 menit. Alasan kenapa diadain di bawah tanah? Ya karena arena super ini buatan Medao Engineering.
Sekali klik, pelindung langsung naik. Jang jelasin, mereka bakal dikasih alat dan klon latihan bakal dibuat. Semua luka yang mereka terima bakal dipindah ke klon itu. Buktinya, dia langsung ninju perut Hajora dengan keras. Tapi si klon yang nerima pukulannya, berarti di pertarungan ini mereka bebas ngamuk dan pakai semua kekuatan maksimal tanpa takut mati. Saat itu juga, Hitsuru paham kenapa dia nggak perlu khawatir lagi. Profesor nyuruh mereka santai aja. Katanya sih, ini cuma sekadar ajang senior. Ngajarin juniornya. Tapi jujur deh, kalian dan aku pasti tahu kalau itu omong kosong. Aku noleh ke samping, dan para hunter di sana menatap. Mereka kayak mau menelan sebagai mangsa. Mereka itu perwakilan dari berbagai perusahaan besar. Kelihatannya ada cewek bernama Shinjong dari Estrella Roa, dan juga petinggi dari UJ. Guild super penting, yang setara sama korporasi raksasa lainnya. Ada banyak banget. Setidaknya ada 4 nama besar. Kalau ku sebutin semua sekarang, pasti kalian lupa. Jadi nanti aja pas mereka melakukan hal penting, baru ku ingetin lagi. Si cowok kacamata cupu itu merasa membuang waktu aja merhatiin bocah ini. Tapi cowok tua di sebelah kiri, namanya Kang Ho, bilang ini pasti pengalaman pertamanya di kelas observasi ini. Dia mungkin mikir ini cuma tanding persahabatan. Padahal, semua siswa udah sadar duluan. Mereka semua tahu betul kalau ini kesempatan pamer kekuatan kepuluhan guild besar. Intinya, para petinggi ini lagi berburu bakat baru. Jadi, mending perhatikan dengan teliti dan jangan sampai kelewatan momen seru apapun. Kalau lengah, bajingan dari UJ bakal nyomot berlian terbaik kita. Sambil jalan, Win kelihatan santai banget. Mikir siapa yang bakal jadi lawannya. Dia melihat ke arah cowok kita dan bilang kalau dia target paling enak. Tapi nyatanya, dia melirik cewek bawa pedang di belakangnya. Sunun langsung menghampiri cewek itu dan nantang duel 1 lawan 1. Semua syok dan cewek itu kelihatan kebingungan. Cowok kita emang reputasinya hancur. Dan penonton langsung mengejek. Nanya apa anjing itu? Emang hobi digebukin? Si cewek cuma balik badan tanpa ngomong sepatah kata pun. Dan pergi gitu aja. Subin dan yang lainnya sampai nanya apa? Cowok ini udah gila. Dia harusnya tahu cewek itu regresor. Tapi buat dia, itu justru keuntungannya. Asal rantainya bisa berfungsi. Jadi senjata penyegel. Dia punya peluang menang. Win datang dan muji dia. Bilang, dia pasti punya senjata rahasia. Makanya percaya diri banget. Win setuju itu pilihan cerdas. Karena dia ini regresor paling lemah di angkatannya. Shun nanya alasannya. Dan ternyata, cewek itu nggak pernah pakai kemampuannya. Kayaknya dia cuma tarung pakai senjata magis. Dan udah menyegel kekuatannya sendiri akhir tahun. Lalu, jadi dia bakal lawan regresor yang nggak pakai kekuatan regresor sama sekali. Menurut kalian, kita bakal lihat kejutan gila apa? Sekalian, tekan tombol like di video ini biar Mamoru bisa bikin konten super seru buat kalian semua. Aktifkan juga lonceng imutnya. Dan aku pamit.